udah diberi kuasa, kok tiba-tiba ke surga lagi gitu? Kan jadi Iya, bingung. iya, tapi kan ada batasnya Kenapa dia. kenapa dikasih kuasa kok cuma sehari? Kepadaku telah diberi kuasa, tahu-tahu ke surga lagi lah. Ngapain dikasih kuasa kalau tiba-tiba ke surga lagi? Iya, kalau misalnya dia tidak mau ke surga, ngapain dia harus kembali ke surga? Ya jangan ngomong telah diberi kuasa gitu. Kalau kayak gitu kan harusnya kayak gitu. Jadi kita kembali lagi ke surga nih, di surga nih. Dia diberi kuasa itu dia sedang menjelaskan kepada pengikut-pengikutnya supaya Nah orang itu siapa yang memberi kuasa kepada Bapak di bumi itu siapa? ya Bapa sendiri memberi, artinya Yesus sendiri yang memberi dirinya. Oh, oh, emang gitu ya. Kalau di mana di zaman-zaman dahulu tuh terbiasa ngomong kayak begitu ya. Misalnya Kores nih ngomong. Kores lagi duduk di warung kopi terus ngomong, "Weh, kepadaku telah diberi kuasa untuk membayar kopi ini." Siapa yang memberi kuasa? Diri saya sendiri. Logikanya Gitu. tidak sampai di situ, Abang. Oh, nggak gitu. Atau enggak terbiasa begini nggak orang-orang di zaman Yesus itu? Gua mau ke warung dulu ya beli daging. Sebentar, saya akan mengutus diri saya untuk membeli daging. Biasa ngomong kayak gitu nggak di sana? Ya kalau manusia kita bicara begitu ya itu, kalau Nggak bisa ya? ini kan kita bicara teologi. Teologi itu kan pemahamannya itu super super. Nah, coba kalau orang-orang zaman dulu terbiasa gini nggak ketika misalnya lagi aduh gue stres banget nih, aduh gue akan mencoba berharap kepada diri gue supaya diri gue membantu gue gitu gak bisa gitu nggak? diri diri gua membantu diri gua. Ya itu kalau satu berbanding Aduh. sekian untuk Nah mengatakan kalau demikian. menolak hal yang seperti itu kepada manusia, kenapa kepada Tuhan malah difitnah seperti itu? Kurang-kurangin fitnah Tuhan. Enggak, itu bukan fitnah, tetapi artinya mereka berbicara berdasarkan apa yang Bapak, Yesus selalu memuji Bapak, Yesus menyembah yang Yesus kenal gitu. ya, Kenapa tapi dibilang Yesus menyembah Yesus? ya, tapi itu bukan berarti kita hanya mengambil satu ayat itu aja. Baca ayat-ayat yang lain. Lah tadi aku bawa yuk, coba ayat yang lain apa? Aku dan Bapak adalah satu itu. Iya, kalau misalnya aku dan Bapa adalah satu, mereka adalah satu. Makanya tadi Kenapa nggak dibilang aku dan Bapak adalah sama? Kenapa? ya kalau sama berarti ada dua yang semirip. Tapi kalau udah satu kan Iya, kenapa nggak dibilang juga? Ya kalau kalau kita nggak aku dan Bapak adalah sama, kenapa nggak dibilang aku adalah Bapak gitu loh? Kenapa pakai dan? Kenapa pakai dan? ya makanya itu ditambahkan dengan satu. Kalau sama kan berarti ada dua perbedaan. Kalau satu berarti Itu adalah tunggal, menyatakan kok bisa dalam Kristen itu kalau sama artinya berbeda? Itu gimana caranya? kalau misal ya kata sama itu yang memberikan satu pemahaman yang baru. Sama berarti oh ya ini sama, sama persis. Tapi kalau berbicara tentang satu berarti itu tunggal, tidak ada yang dimirip-miripkan. Iya oke, Bapak dan Yesus adalah satu. Wajahnya Yesus, wajahnya Bapak kalau gitu ya. Ya sama aja. Sebetulnya makanya saya bilang Sip. di dalam bundaran itu ada terisi ini. Tapi itu kan sebetulnya bundaran kan begitu. Oke, di dalam ketika bundaran ini disalib, maka bundaran itu pecah. Tidak ada pecah. Di salib itu Katanya kan, bundaran. ya tidak ada pecah. Di situ tetap disalib. Oke, disalib. Ketika disalib berarti yang mati kan Bapak ya. Yang mati Oi. bukan manusianya itu, Loh, dagingnya itu loh. Kan katanya aku dan Bapak adalah satu. ya roh dan daging itu kan bersatu kalau manusia kan. Nah, itu kenapa ketika dimati terpisah? Ya terpisah karena itu keilahiannya itu akan kembali ke tahtanya, sedangkan manusianya yang turun menjadi manusia itu ya tetap mati. Makanya di hari ketiga dia harus bangkit. Bangkitnya apa? Ya rohnya kembali, ilahinya itu kembali. Tetap. Jadi rohnya Itu. ketika disalib rohnya Mak- ke surga, makanya ketika hari ketiga rohnya turun lagi ke bumi, gitu. di hari ketiga turun ke bumi bagaimana? Enggak kan katanya ketika disalib rohnya pergi ke surga. Hari Ya, ketiga rohnya balik lagi gitu. hendak kembali dia kembali ke tahtanya.
Iya, rohnya ketika disalib dia kembali ke tahtanya. Ketika udah 3 hari di tahta, pulang dia ke bumi, masuk lagi ke jasadnya gitu. Kapan? Kapan itu Kores lihat? Lah Itu katanya terpisah roh sama badan. Ini gimana menjelasinnya iya. kok jadi saya ikut bingung. Bukan Brother Kores itu gini, maksudnya kalau Kenapa sesuai baru dengan sadar kalau ikut bingung? ya Kores yang bingung. Iya gitu karena tiap begitu bukan. Terus dia ngejelasin lagi begitu bukan. Lah kenapa dia membantah penjelasan dia sendiri? Kenapa begitu? Di hari ketiga dia bangkit dengan mulia, artinya dia kembali. Masa dia turun lagi? Iya kan dibilang tadi katanya ketika disalib terpisah rohnya gitu. Kemana rohnya? Ke tahta. Terus pas hari ketiga bangkit lagi. Itu artinya roh kembali. Jadi pas sudah ke tahtanya rohnya balik lagi kan gitu. Bukan, itu proses di mana Kata lagi tidur. Ke ini apa ke Probolinggo. Apa gimana Frankie? ya artinya di hari ketiga itu dia mati dan dia mati disalib mati dan hari ketiga dia bangkit, dia kembali ke tahtanya, ya dagingnya ya udah mati, tidak ada daging secara kita lihat secara fisiknya itu ya yang disalib ya daging manusianya, bukan roh. Kalau rohnya ya tetap hidup karena dia Allah, dia Tuhan. Kalau itu misalnya dibantahkan ya tidak ada masalah buat saya. Mau bagaimana? Emang itu yang tertulis apa yang sudah dikatakan. Oh ya udah kalau gitu apa sih kalau kami lihat ya kalau kita mau baca jujur Brother Frankie, Bapak dan Yesus itu satu pekerjaan. Itu Yohanes 10:30 kan perikopnya habis sampai 34. Ya enggak? Gitu kan dijelaskan Yesus di sana tuh kalau kau tidak percaya aku, percayalah kepada pekerjaan yang aku lakukan karena sungguh pekerjaan yang aku lakukan itu dari Bapa kan gitu. Ya sama itu sebenarnya. Iya, itu tidak ada masalah buat saya. Tapi itu Nah gitu terus dibilangin juga Yesus berdoa kepada Bapa, Yesus menyembah kami yang kenal. Kayak gitu. Nah sekarang aku akan open cam. Ketika Yesus di bumi itu kemanusiaannya. Sekarang ketika Yesus di sorga, apakah dia masih punya Tuhan? Apakah dia masih punya Allah? Coba jawab. coba ulangi lagi, satu kali lagi, saya kurang jelas. Itu masih ada. Sinyalnya juga merah banget, Kang Kores. Nggak kuat nanti. Iya, ini apa? Aduh, ya Allah. Tunggu. Bang Kores lagi datang bulan. Kamu kurang baca Al-Fatihah itu. Saya kembali dong statement closingnya dari Pak Frankie. Mumpung Kang Kores lagi nih. Yang dilihat di surga nanti ada berapa Tuhannya, Pak? Yang di luar dilihat di Tuhannya surga. Kalau secara keyakinan kami, ya kita akan berjumpa dengan Tuhan. Yesus itu sendiri. Nah itu kan kita belum konfirmasi secara jelas. Saya pun tidak bisa menjelaskan di sini Bang Ustadz. Jadi nanti kita berjumpa dengan Tuhan. Jikalau saya berjumpa melihat Yesus yang benar-benar dia akan menyatakan dirinya, akulah yang pada waktu di bumi itu, bersyukur, berarti itu terkonfirmasi. Tapi kalau misalnya ada lagi Tuhan di atas segala Tuhan di sana, saya tidak gini bisa Pak, menjawab itu. ya begini ya, maaf. Ketika tadi membahas 1 Yohanes 3 ayat 2 itu, di situ dikatakan bahwa akan melihat Yesus sama keberadaannya seperti Anda. Itu kan satu, berarti melihat Yesus yang pasti di surga ya. Di mana Yesus itu sudah terangkat dengan menggunakan tubuh kemuliaan yang selama ini kawan-kawan dari Kristen meyakini, benar ya Pak ya? Iya, artinya tubuh kemuliaan itu artinya yang ilahi ya, tubuh kemuliaan itu ilahi gitu loh kalau bahasanya. Oke. Lalu tadi yang akan kan ketika di dunia ini melihat Tuhan dengan samar-samar, tetapi nanti di surga melihat dengan cara face to face, muka dengan muka, di mana yang dikatakan bahwa Allah yang tak terhampiri itu, ya kan, yang tidak bisa dilihat oleh manusia, kata Bapak, itu konteksnya nanti di dunia, itu di dunia, tapi kalau nanti di surga bisa melihat Allah itu. Benar ya Pak ya?
iya kalau memang bisa, kalau kita memang terpilih untuk Ya, melihat tadi dia. sesuai yang Bapak tadi simpulkan, yang Bapak tadi jawab. Kan tadi Iya, bilang kita akan, gitu, sesuai dengan ayat. ya ketika kita berjumpa dengan dia, jikalau kita karena memang semua orang mungkin ya saya mengatakan bahkan berjumpa dengan dia, tetapi masa penyiksaannya dia pada waktu dia mati dan dia berapa banyak dosanya yang akan harus diadili di sana dan berapa lama Ya. yang harus dia Kalau terus dia akan kalau itu berjumpa dengan Tuhan. kalau itu oke. Nah, itu kan kalau itu kan kita tidak langsung gimana ya? Karena untuk menjelaskan ini kan sesuatu yang eh, kita bukan Nggak, berdongeng-dongeng ya. sesuai ayat aja Pak, biar yang Ya, simpelnya kalau gitu, sesuai dengan, maksudnya nggak usah konteks oke, kalau penghakimannya gitu. sesuai dengan ayat berarti saya menyatakan iya ketika dia bilang ketika kita kembali ke Sang Penciptanya bahwa kita akan melihat secara utuh, secara face to face dengan Allah itu sendiri. Sedangkan di dunia ini mungkin masih dalam konteks yang tadi samar-samar, tidak Iya, secara berarti sempurna. kesimpulannya nanti Pak Prengki di surga itu akan melihat Allah Bapa dan melihat Allah Anak ya. Kalau misalnya Allah Bapa dan Allah Anak, sedangkan pemahaman kami Bapa Putra dan Roh Kudus itu adalah satu, sehingga sejatinya bahwa ada satu Tuhan yang berada di dalam kerajaan itu. Oh, kalau Baik, gitu sesuai di 1 Yohanes 3 ayat 2, berarti maksudnya yang satu itu nanti Allah Bapa itu berada di dalam diri Yesus, yang diri Yesus itu berada dalam tubuh kemuliaan itu. Yesus yang ada berada di dalam Bapa, bukan Bapa Yesus berada di dalam Yesus. Bapa. Ya, kalau makanya tadi saya bilang Bapa itu adalah satu lingkaran di dalam itu, terkandung yang namanya Firman, Roh Kudus, Yesus itu ya itu. Jadi Jadi mereka udah adalah kesimpulan aja deh Pak. Jadi yang dilihat itu nanti satu apa dua Pak? satu. Satu. Siapa Yesus ya? Iya, kalau itu adalah Yesus Kristus itu, kalau dia memang Tuhan Oke. yang diyakini. Satu yaitu Yesus yang dilihat. Berarti kalau Allah Bapa memang tidak bisa dilihat karena dia terang yang tak terhampiri kan. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa melihatnya kan gitu. Enggak, Allah Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Allah Bapa itu kan Yesus itu sendiri. Yesus itu Bapak adalah Katolik Allah Bapa. Persiwanas apa gimana sih Pak? Bukan. Karena Bapa ini, Allah Bapa Putra dan Roh Kudus itu kan memang satu mereka. Kalau misalnya kita memisahkan mereka kan tidak bisa. Mereka kan satu. Gimana sih? Orang dia yang berpisah, Pak. Bagaimana terpisah? Katolik Persiwanas mungkin. Iya, Enggak Katolik Persiawan karena Bapak karena saya kita saudara dikatakan Pak Prengki, tunggal. mereka itu berpisah, Pak. Satu di surga, satu di bumi. Tidak ada terpisah. Lah, Bagaimana dia? waktu dikandung Bunda Maria kan terpisah dia, Pak. Gimana sih Bapak ini? Terpisah toh, Pak? Ya Bang Andi. Ini ketawa dia. Lucu kan? Lucu tapi kena gitu loh, Pak. Terpisah dia. Di surga juga dia terpisah, Pak. Aduh, Tuhan, saya berdoa buat Bang Andi, Tuhan Yesus kau nampakkan diri untuk Bang Andi supaya dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Katakan yang sebenarnya, akulah Tuhan. Nggak bisa begitu Pak Prengki. Kan Nggak bisa. jelas. Kan gini Pak Prengki. Dia kan tuh naik ke surga tuh sama fisiknya. Bapak juga lain tempatnya. Nih berpisah, Pak. Ya, kalau misalnya berbicara dalam konteks kemanusiaan kita mengatakannya itu ya benar-benar aja secara logika. Tapi konteks teologi kan tidak bisa kita secara iman. Justru konteks teologinya butuh yang iman. Butuh iman, makanya kan Yesus bilang sekalipun kamu tidak melihat namun percaya. Itu maksudnya itu bukan butuh iman benar. namanya itu Pak. Maaf Pak Prengki. Itu namanya butuh doktrin. Ya doktrin, karena hidup seseorang kekristenan itu dia hidup secara doktrin tidak jauh dari doktrin Alkitab dengan satu lagi itu. Coba Jadi saya kasih analogi sederhana ya Pak ya. terpisah. Coba saya kasih analogi sederhana ya. Waktu Yesus ada di bumi, beraktivitas seperti manusia, dia sekolah, punya saudara, Iya. Bapak itu tetap ada di surga, jadi berpisah, gitu loh. Iya. Jadi nggak menyatu gitu loh.
Bapa itu di mana-mana, Tuhan itu di mana-mana. Keyakinan kita bahwa Tuhan itu ada di mana saja. Tetapi yang kita lihat artinya secara keyakinan orang Kristen bahwa Yesus yang sudah turun, Bapa yang turun, Firman itu turun menjadi manusia yang kita bisa melihat dengan Dia. Nah, terbukti bahwa ketika Dia mati dan bangkit kembali, disitulah kita bisa mendeklarasikan dirinya Dia bahwa Dia adalah Tuhan sebetulnya. Iya paham Gitu. saya kalau itu Pak Prengki, sebagaimana Roma 14:9 kan. Dia harus mati dulu baru menjadi Tuhan. Kan Iya. gitu. Kalau Yesus nggak mati itu dia nggak menjadi Tuhan, kata Iya, Paulus. pengertiannya itu bahwa dia mati dulu, bukan. Artinya kita kan tidak percaya kalau ketika Yesus mengatakan dirinya, bahkan orang Yahudi itu kan sampai melempar dia bahwa Ya dia itu kesalahan itu Allah. is oke aja itu Pak Prengki. Artinya Artinya gini loh. ini kita ini Tapi berbicara gini loh, Abang. berdasarkan data. Ya, berdasarkan apa? Tapi gini loh, kita bicara bahwa bagaimana Yahudi itu menolak Yesus bukan Mesias, bukan dia, bukan Allah, anak Allah dan sebagainya. Dan terkonfirmasi ketika dia sudah bangkit, disitulah mereka mengagungkan, oh ternyata dia Allah. Atau gini aja Pak, saya persempit. Bagaimana kalau Yesus berkata, Bapak lebih besar daripada aku? Iya, Bagaimana ketika mungkin dia- bisa ketika sama? dia berada di muka bumi, dia tentunya berbicara konteks kapasitas sebagai manusia utuhnya yaitu. Nah, itu dia artinya waktu di bumi. Itu Aku artinya diutus, gini loh, Abang. Aku diutus. Aku Bapak lebih besar. ya. Kayak gitu. Akulah terang dunia. Akulah Iya, kayak gitu. Akulah roti hidup. Aku ya adalah gini Pak Berengki, jangan terlalu panjang kalau saya. Jadi kalau Yesus berkata Bapak lebih besar daripada aku, jawaban Anda itu waktu manusia, memang dia manusia. Jelas artinya apa? Bapak di surga, Yesus di bumi beraktivitas. Selesai itu Pak. Gimana? Bang Andi izinnya Pak dulu dong, Pak Mar. Ini siapa? Pak Martin Pak Lodo. Mar. Oh iya, Pak Susah kali Martin. aku bacanya. Iya, silakan Pak Martin. Saya Takutnya mute nanti dulu. turun Saya lagi. maaf. Monitor nggak dari tadi sepertinya? Nggak, aku izinnya Pak dulu aja. Menyimak saja. Kali aja ada yang mau ditanggapi juga. Nggak tanggapin. Saya senangnya masuk room ini karena roomnya adem begitu. AC-nya Apalagi- banyak Pak, satu orang satu AC setengah PK. Apalagi hostnya cantik, jadi saya senang untuk Mantap. naik. Pak, kalau muji aku Lagi harus kan dulu. suruh bertanya juga nggak ada Minta pertanyaan, mungkin kalau mau minta ikut naik bertanya. untuk duduk gitu, Muji-muji hostnya nih. sambil nyimak. Memang kita harus adem Pak. Menyampaikan argumentasi itu nggak perlu nada tinggi, terus nggak perlu ada hujatan. Itu aja sih. Supaya kita ini kan bersaudara nih, sebangsa setanah air nih. Kan gitu ya Pak Martelo ya. Gitu ya. Oke. Ya. Kembali ke Pak Prengki dulu nih. Ini nih Pak Prengki sepertinya sebagai dokternya kemanusiaan. agak terlalu akut nih Pak Prengki nih. Ada sesuatu yang di luar nalar manusia, dokternya masuk memaksakan. Artinya nalar logika manusianya itu terkalahkan gitu. Pak Prengki masih mendengarkan saya? Ya. Bang Martin dulu. Pak Martin no comment dia Pak. Oh, no comment ya, nggak apa-apa. Kalau gitu, lanjut dengan pertanyaan. Jadi kalau menurut Bapak nih, ada yang mengutus, ada yang diutus. Yang mengutus adalah Bapak, yang diutus adalah Yesus. Menurut Pak Prengki, pengutus dan diutus sama atau berbeda Pak? Iya, itu memang makanya kan kita nggak bisa menjelaskan seutuhnya seperti apa yang kita bicara saat ini sebagai manusia. Kalau itu seperti apa yang Bang Andi mengatakan, ya tentunya berbeda. Kalau berbeda Ya, kan? setuju Pak, artinya Ada yang mengutus dan iya. diutus. Kalau udah berbeda jangan disatuin lagi. Terkonfirmasi di dalam Alkitab bahwa Yesus memang diutus. Oke. Ya, dia turun menjadi diutus. Jadi kalau misalnya Bapak mengutus dirinya sendiri, ya itu juga namanya utusan. Loh, bagaimana mungkin Pak Bapak di surga itu mengutus dirinya sendiri? Itu firman itu turun menjadi manusia berarti. Ya ini bahasa nggak bagus. Pak, ini bukan bahasa edukasi, ini bukan bahasa hukum, ini bukan bahasa umum kalau Tuhan mengutus dirinya sendiri. Ini bahasa intern yang nggak boleh dipublish Pak. Karena nggak masuk akal sehat gitu loh.
Ya bolehlah Bapak berbahagia, bergembira dalam suatu forum gereja. Bapak mengutus diri sendiri, nggak ada yang ngeritik. Karena mereka semua bersatu bahwa ini iman kita gitu loh. Tapi kalau sudah dibawa di area publik, ini aneh kedengeran. Aneh gitu loh Pak. Kenapa? Nggak mungkin lah saya contoh nih ya, nggak mungkin itu presiden mengutus dirinya sendiri ke luar negeri. Nggak ada itu. Presiden Republik Indonesia mengutus dirinya menemui Putin. Nggak bagus kedengeran. Tuhan yang Maha Kuasa mengutus dirinya ke muka bumi menjadi manusia. Kan nggak enak kedengeran gitu loh Pak. Yang bagus kedengarannya adalah Presiden Republik Indonesia mengutus menlunya menemui menlu ini gitu. Bapak di surga mengutus Yesus sebagai utusannya di muka bumi ini untuk mengajarkan manusia agar manusia ini selamat dari kegelapan. Enak kan bahasanya Pak? Iya. Nah Jadi itu bahasanya bahasa enak. jadi bahasa bumi yang kita bicara dengan bahasa surga berbeda. Nah ini Bapak ini masih di bumi. Iya, itu dia. Makanya Yesus turun menjadi manusia kan waktu dia di bumi. Ketika Ya dia justru kembali itu. pada tahtanya ya dia Allah itu sendiri. Jadi kalau misalnya Bapa mengutus dirinya sendiri turun menjadi manusia ya apa persoalannya? Kalau Nggak misalnya bisa Pak, nggak bisa itu sang pencipta menjadi manusia. Kenapa? Karena manusia itu ciptaannya. Jadi nggak mungkin sang pencipta ini menjadi ciptaannya gitu loh Bapak. Nggak logis gitu loh Pak. Masa Pak Prengki buat mobil terus Anda sendiri menjadi mobil Pak? Anda pencipta mobil, pembuat mobil. Pabrik mobil bukan pabrik mobil itu adalah mobil, tapi mobil ini bukan pabrik. Ya, Bapak punya anak. Ya, anak Bapak bukan Bapak. Pak Prengki punya istri, istri Pak Prengki bukan Pak Prengki. Gitu loh. Jadi Bapak di surga mengutus Yesus. Yesus itu bukan Bapak. Bapak bukan Yesus, tapi Yesus utusan Bapak yang dipercaya pada waktu itu mengendalikan Israel agar tidak tersesat, agar mereka ini mengikuti ajaran para nabi, menyembah Tuhan satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Jadi kalau ada bahasa sederhana jangan pakai bahasa sulit. Ya sekarang ya silakan ikuti kata-kata saya tuntun. Belum ya? Okay. Belum Ustaz Ali, belum mau dia. Gitu loh Pak Perenggi. Apa bahasa saya nggak sederhana Pak? Bisa disimak gitu. Oh, cukup jelas. Itu Jelas, pengertian. Itu kalau pengertian secara manusiawinya ya pasti kita mengerti. Anak TK pun mengerti tentang hal itu. Nah, justru itu Pak, mari kita. Tapi ini kan kita bicara tentang spiritual. Ya, nggak bisa Pak. Bicara spiritual itu kan ada kolerasi dengan iman. Iman. Makanya Yesus sendiri ketika sekalipun kamu tidak melihat saya tetapi kamu percaya. Nah, iya, Pak. Termasuk saya sekalipun saya tidak melihat dia saya percaya. Saya juga Pak. Terkonfirmasi. Saya juga tidak pernah melihat Yesus tapi saya percaya dia pernah ada di muka bumi. Oh ya itu konteksnya Pak Hendy Selebes gitu. Anda juga kan nggak pernah melihat Yesus. Anda nggak pernah melihat siapa yang mengutus Yesus, tapi Anda percaya kan ada. Kan gitu. Kita semua di sini nggak pernah melihat bagaimana alam semesta ini diciptakan, tapi kita percaya ada yang menciptakan. Itu akal. Nah, bagaimana akal ini beriman? Kita ada kitab suci sebagai panduan. Nah, kalau kitab suci itu panduannya bentrok dengan aja, Pak. Perlu ada satu buku disebut kitab suci sebagai panduan. Mulai bayi itu lahir, kitab suci itu nanti yang membimbing dia sampai dia mati. Dalam konsep iman. Gitu loh. Jadi mari kita berikan bahasa-bahasa sederhana kepada anak kecil. Anak kecil itu jangan sampai ditekan gitu loh dengan iman ini saja. Biarkan dia berekspresi apa yang dia miliki gitu loh. Biarkan dia berpikir gitu. Yang sederhana. Makanya kalau dengan saya itu Pak, saya berikan yang sederhana-sederhana saja. Saya sebenarnya ini mewakili anak SD Pak, diskusi gitu loh.
supaya kita jangan bodoh-bodohi mereka. Alangkah naifnya kita nih sebagai orang tua. Ada anak kecil pulang sekolah nangis gitu, dicengin sama temennya. Kenapa? Papa, aku dicengin di sekolah, Tuhan kita katanya 3. Iya, jadi Nah, Bang gitulah. Andi, Nah, kalau sekiranya begini, Pak, sekiranya menurut Bang Andi, siapakah Yesus itu? Yesus itu utusan Tuhan, Pak. Amin. Kalau menurut saya Yesus itu adalah Tuhan. Nah, gimana caranya utusan menjadi Tuhan? Ya itu dia, itulah yang akan kita menjawab diri sendiri. Nah, itu nggak bisa, harus dijawab. Bagaimana cara menjawabnya? Makanya seringkali saya mendengar ada siapa itu seringkali kalau misalnya Bang Andi tidak ada ikan kakap, siapa itu yang sering ngomong, dia bilang kalau di air ini, kalau dia tidak mengerti tentang air itu, tapi ketika dia Mungkin gini, sedikit ini, ya. dia mengerti tentang air itu. Nah, oleh Pak karena Prengki. itu kita tidak bisa Pak Prengki. Bang Andi untuk memahami tentang kitab suci yang ada di kekristenan. Lalu saya Pak Prengki bilang, maaf ya, izin dipotong. Pak Prengki bilang Yesus adalah Tuhan. Menurut Pak Prengki, logis nggak Tuhan menyembah Tuhan? Kalau Tuhan menyembah Tuhan itu janggal, saya tidak pernah mendengar itu. Lalu yang disembah oleh Yesus siapa, Pak Prengki? Tidak ada Yesus menyembah siapa. Loh, kan Yesus sendiri yang bilang. Dia bilang, aku menyembah Tuhan Allahku gitu ya. Kami menyembah apa yang kami kenal. Kami menyembah. Nah, itu di Matius juga iya. Kami menyembah apa yang kenal. Maksudnya apa? Dia kata Yesus. Manusia. Mungkin kalau dia bicara dalam konteks itu. Dia pasti larinya ke situ. Itu bersama-sama karena dia mengatakan kami. Mungkin bersama muridnya dia mengatakan kami menyembah. Pasti dia sebagai manusia dia. Ya kan kalau dia kan waktu itu dia berada di jawaban kunciannya di situ. Memberikan pengajaran Iya. kepada para murid-muridnya, dia bersama-sama. Kalau kita baca itu berarti mungkin. Tadi kan Pak Prengki bilang Yesus Tuhan, kata Bang Handi Yesus utusan. Oh enggak, kalau menurut saya Yesus Tuhan, kata Pak Prengki. Bang Ustadz, ketika dia bicara dengan murid, dia sambil mengajar mereka pengajaran untuk menyatakan dirinya kepada mereka secara tidak langsung bahwa dia mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah yang benar. Makanya di situ dia nyatakan dalam Alkitab tertulis bahwa kami menyembah Allah, kalau bisa kira-kira. Tapi kalau misalnya Bang Ustadz tidak ini ya, saya juga tidak bisa memaksa. Pak Prengki, gini, saya sederhanain lagi nih. Saya itu bicara itu sederhana banget gitu, biar anak kecil paham gitu lah. Iya. Waktu Yesus itu berdoa, Pak Prengki, Yesus berdoa kepada siapa? Waktu Yesus berdoa ya pada saat itu dia bertengadah kepada, ya dia berdoa kepada Bapa. Kepada Bapa. Oke, baik. Waktu Yesus berdoa bentar, kenapa dinaikin sih berisik turunin ya. Berisik. Di mute dulu mungkin Dodi Tanjung. Di mute. Oh, enggak. Kalau nggak diturunin Bunda Hesti, kalau dia nggak mau turunin dulu lah. Mengganggu lah ya kan? Ya, turunin aja. Berisik dia. Teman-teman di bawah, kalau sekiranya Anda berada di tempat keramaian, nggak usah minta naik, pasti berisik. Nah, kalau mau minta naik, carilah kira-kira kuburan yang sepi gitu ya. Nah, di sana enak tuh. Oke, jangan di pasar. Baik, lanjut ya. Kasar sekali Bang Andi. Nggak kasar, kuburan kan sepi Pak, ramai pasar. Itu istilah bahasa yang agak sedikit nyentil, gitu lah Pak. Ini bahasa saya itu bahasa sederhana Pak, tapi neken gitu loh, neken gitu. Iya. Oke, waktu lanjut. Yesus berdoa Pak, berdoa kepada Bapa. Saya tanya Pak Prengki gitu. Waktu Yesus berdoa itu Yesus sebagai Tuhan atau sebagai manusia Pak? Karena pemahaman Kristen itu kan Yesus ada dua natur, itulah manusia dan Allah. Jadi kalau dia masih berada di muka bumi ya dia bicara kapasitas sebagai manusia. Dalam doanya pun itu sebagai manusia. Sehingga dia bisa apa istilahnya memberikan. Jadi, saya tangkap. Jadi Yesus waktu berdoa, Yesus bukan Tuhan. Betul ya? Iya, karena doa yang disampaikan itu ya hanya manusia yang bisa berdoa, kata doa itu. Oke, paham. Jadi waktu Yesus berdoa dia bukan Tuhan. Jadi Yesus ini pernah tidak menjadi Tuhan, betul? Iya, kalau dia di muka bumi saya katakan bahwa itu menjadi manusia, berarti dalam kedaulatan dia
Itu tidak. Artinya lagi adalah selama ada di muka bumi ini Yesus bukan Tuhan. Iya, tapi kalau kita melihat dari kekuasaannya dia, nah itu Jangan dipelintir lagi, Bapak. oke, saya mengikuti, tidak apa-apa. Oke, saya mengatakan ya dia manusia pada waktu dia di muka bumi. Ya udah gitu loh. Nah, kalau Anda mau arahkan waktu dia bermukjizat, menghidupkan Lazarus, itu karena dia berdoa, doanya diterima, diberi izin menghidupkan orang mati. Endingnya di situ dia mengaku utusan waktu menghidupkan Lazarus gitu. Iya, baik. Ya, jadi apa? Selama hidup di dunia ini, Yesus bukan Tuhan, tapi dia utusan Tuhan. Mm-mm. Kita deal di sini ya, Pak ya, tekan ya. Iya, terkonfirmasi kan ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka Nah, pinter. mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenali Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya, tidak apa-apa, itu memang Oke. utusan dia. Oke, kita tekan di sini artinya selama Yesus hidup, mulai dari dalam kandungan, umur sehari, sampai 33 tahun, termasuk waktu dibaptis, dia adalah utusan Tuhan. Ditekan dulu nih Pak, nanti jangan balik lagi. Oke. Ya, tapi Nah, kan kita bisa gini, kita terkonfirmasi dengan ayat-ayat yang lain. Jadi kita bisa memberikan satu Bapak pengertian. nggak, bahwa Pak di dalam Rengki, ini- Bapak nggak bisa berbicara begini, berbicara abu-abu mendua. Ya kalau Enggak, dia gini. kuat, Kita- kalau gini, begini Pak, Abang Andi, Alkitab itu kan bukan hanya satu ayat saja. ya itu dia membuat Anda kumpulan-kumpulan ayat-ayat yang memberikan pengertian. Nah, pengertian inilah yang kita harus pahami dengan kolerasi dari ayat A ke D, ke C dan ke D sampai Z. Nah, Nah, di ini situ dia. baru kita bisa memberikan satu keputusan, pengertian. ini Tapi dia kalau Pak Rengki. tadi kayak Yesus sebagai utusan, ya saya tidak bisa menolak bahwa itu ayat itu menyatakan dia sebagai utusan seperti Yohanes 17 ayat 3. Itu memang benar pernyataan bahwa inilah hidup yang kekal itu ya bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah, satu-satunya Allah. Gitu loh. Baik, Satu-satunya begini. Allah yang benar. Ya, paham. Gitu loh. Ya kan? Dan Ya, ganti. mengenal Yesus Kristus yang telah engkau saat utus. Ya udah, Iya. mau gimana Baik. lagi? Nah, itu satu ayat, tetapi ayat-ayat lain ya dia memberikan penegasan yang berbeda kayak gitu. Oke, jadi begini Pak Rengki. Mari kita berbicara tidak ambigu. Kita Tidak. nggak boleh gantian Tidak. Pak. Gantian Pak. Kita harus memutuskan sesuatu itu yang mudah diterima. Kita tadi putuskan bahwa selama Iya, Bang Andi. saya belum selesai Pak. Jadi kita harus putuskan di sini kalau Yesus memang adalah utusan di muka bumi, ya kita sepakati. Tapi kalau Anda masih ambigu, nanti Anda yang kesulitan sendiri gitu loh. Kesulitan, jangan sampai kalau dia bermukjizat dia Tuhan, kalau dia berdoa dia manusia. Nggak boleh begitu Pak, nggak boleh on off, nggak Tidak, boleh tidak. gitu loh. Tidak. Kadang Maksudnya itu tidak istilahnya menyangkut dia berbuat mujizat. Yang lain pun ada mujizat. Nabi-nabi lain juga ada nah mujizat. itu dia. Itu bukan ya, itu salah satu kekuasaannya ya, otoritas penuh yang digunakan oleh Yesus. Diberikan oleh Bapaknya. Otoritas yang dipakai oleh Ya, sekarang dirinya. kita pindah Pak nih. Ini kita tekan dulu nggak sih Yesus selama hidup di dunia dia utusan ya Pak? Ditekan dulu ya. Iya, dia sebagai utusan ya memang sudah dikonfirmasi dengan ayat Oke. Yohanes 17 ayat 3 dan ada beberapa hal lain bahwa dia adalah utusan sebagai Jadi nabi, imam dan raja itu Oke. itu benar. Kita Oke, tidak oke. bisa membantahkan itu semua. oke, jadi jangan lagi mengatakan bahwa anaknya Bunda Maria waktu di dunia Tuhan. Itu dikeluarkan dulu atau Iya, dihapus statement itu ya Pak? Oke. Ya. Oke, Ketika kita skip dia itu ya. Benar, ketika dia Oke. masih di dalam kandungan Bunda Maria, tapi itu dinyatakan oleh malaikat Gabriel bahwa sudah dikatakan bahwa dia itu Tuhan dan Bunda Maria sendiri mengakui itu, mengetahuinya. Ini Bapak udah deal tadi kok dibalikin lagi sih? Iya, tetapi itu kan terkonfirmasi juga bahwa Bunda Maria udah mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan melalui malaikat Gabriel. Jadi kalau Bagaimana? begitu yang mana yang dipegang gini? Anaknya Bunda Maria Tuhan atau manusia? Ya, tapi kalau misalnya kita berbicara sebagai manusianya, ya makanya kan itu bahwa di dalam Yohanes 14 ayat 28 begini dia bilang, memang ketika Yesus datang ke dunia dalam wujud manusia, ada Yesus berada dalam batasan ya wujud manusia kan.
berada dalam batasan-batasan inkarnasi sehingga Pak Perengki, semakin banyak Pak Perengki memberi argumentasi, semakin Bapak sendiri yang nggak ngerti apa yang Anda ucapkan loh nanti. enggak gini. Lebih baik singkat Ini- padat tapi mudah dimengerti loh Pak. Iya, itu dia makanya kan salah satunya terkonfirmasi Bunda Maria mengakui dia adalah Tuhan kayak gitu. Jadi Batas-batasnya kapan Bunda Maria mengakui anaknya Tuhan? Nggak pernah. loh, ya, kan dia terkonfirmasi pada saat dia mengandung tuh kan Dia dia mengandung begini nih, saya terangkan bagaimana dia mengandung ya Pak ya. Gini ya. Bapak di surga itu memerintahkan Gabriel menemui Bunda Maria, bersoal jawablah dia, "Hai Bunda Maria, nanti kamu akan mengandung." Gitu ya. Apa kata Bunda Maria? Bagaimana mungkin aku bisa mengandung? Aku ini wanita suci tanpa pernah disentuh oleh laki-laki. Endingnya adalah perintah Bapak ini yang dibawa Gabriel. Endingnya adalah Bunda Maria mengandung. Apa yang dikandung? Manusia. Enggak ada lagi lain. Manusia yang dikandung. Punya fisik, berkembang biak, punya nyawa, punya roh. Lahir, ditaruh di palungan, dibungkus kain lampin. Bayi ini dirawat baik-baik, bayi sehat, dirawat baik-baik sampai oleh Bunda Maria. Sebagaimana bayi pada umumnya kan begitu. Dia manusia. Setelah dia 30 tahun, ya, melewati masa kekanak-kanakannya, dia mengajar. Apa yang diajarkan? Aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa. Hanyalah kau iblis, hanya kepada Allah saja kau harus menyembah, bla bla bla. Itu pengajaran dia. Tidak ada pengajaran satupun dari Yesus berkata, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan kamu itu adalah saya. Nggak ada. Dia selalu mengatakan dirinya utusan. Ini tadi kita udah sepakat, udah mau diteken. Kenapa Pak Franky mundur lagi? Itu loh. Jadi jangan mundur-mundur terus gitu Pak. Anda mundur karena itu terkonfirmasi di ayat yang lain juga menyatakan demikian sehingga nggak bisa kita bilang tadi abang bilang ambigu dan sebagainya, tapi itu pernyataan. Sedangkan Maria ketika berjumpa dengan Elizabeth bagaimana dia mengatakan bahwa ibu Tuhan. Kalau Berarti begitu Pak Elizabeth itu Franky, tahu bahwa Maria itu Tuhan, adalah Tuhan. Oke. Yang Maria mengandung Yesus adalah Tuhan itu sendiri. oke, kalau begitu waktu Yesus masih umur 12 tahun nih, Bunda Maria itu Tuhannya namanya siapa? Ya, ya Tuhan. Yang mana? Yesus itu sebetulnya karena Wah, gimana sih? Iya Nah, Bunda Maria menuhankan anaknya atau menuhankan Bapa di surga? ya dia tahu bahwa itu anaknya itu adalah Tuhan. Dan dari itu bukan hasil pertemuan sperma. Parah ini, parah. Itu adalah bagaimana Roh Kudus dia mengandung dari Roh Kudus, tentunya dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi sambil menggendong anaknya, begini Pak. Sekalipun dia di muka bumi, Auzubillah. dia punya hati, dia punya batin yang dia tidak bisa ungkapkan bahwa dia itu adalah Yesus, tapi dia tidak nyatakan itu sesempurnanya. Gini Pak, gini aja mau dia nyatakan mau tidak. Apakah Bunda Maria itu menuhankan anaknya atau tidak Pak menurut Anda? Kalau dia menuhankan anaknya dalam tanda kutip apa? Ya Karena waktu ada di dunia Pak, begini contoh nih. Contoh nih, Yesus umur 1 hari 2 hari. Bunda Maria menggendong anaknya nih si bayi nih. Mohon maaf ya, ingin dikasih ASI gitu ya. Nah, waktu itu Bunda Maria menuhankan siapa? dia menuhankan Yesus itu sendiri karena dia Oke, adalah anak Allah. waduh. Tadi udah mau lurus kok bengkok lagi, Pak. Enggak ada bengkok. Karena Yesus adalah anak Allah. Oke. Jadi Bunda Maria sambil memberi ASI anaknya, dia juga menyembah anaknya itu. Dia sudah menyembah Yesus itu sebagai Allah. Oke. Terkonfirmasi dengan Jadi misalnya Bunda Maria ingin berdoa nih. Pak Franky, Bunda Maria ingin berdoa. Ya. Jadi berdoa kepada anaknya yang sedang dia gendong. Hai Tuhan yang saya gendong, terimalah doaku, begitu. Ya dalam proses itu sih tidak mungkin dia mengatakan demikian, tapi dia mengetahui bahwa akan ada sesuatu yang luar biasa buat Ya makanya anaknya. saya tanya Pak, Bunda Maria itu berdoa kepada siapa? Dia berdoa kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Jadi dia yang berdoa. nantinya akan- Oke, yang jadi nantinya kalau akan terkonfirmasi. jadi kalau Bunda Maria berdoa kepada anaknya,
Artinya sambil dia gendong diberi ASI, dia berdoa kepada anaknya yang sedang digendong diberi ASI, begitu. Kalau pertanyaan begitu ya saya mengakui kalau ya tidak ada masalah sih betulnya. Oh, gak ada masalah. Ya karena kalau saya nanti menjawab begini, Abang Andi nanti akan menjawab seperti ini. Jadi kamu di sini, aku di sana, sama saja. Ya makanya ini kesulitan lah Pak. Kalau anak orang itu Tidak ada dituhankan. kesulitan. Yang membuat kesulitan adalah diri kita sendiri. Ketika kita belajar tentang kesadaran, maka kita akan mengerti. Yang maha sadar akan memberikan kesadaran. Kalau kita belum sadar, tidak akan sampai di situ. Ketika orang lain menyakiti kita, kita sadar bahwa itu Ini adalah jangan, satu ini kesalahan. soal bukan sakit menyakiti Pak. Ini Iya, kita, iya, betul, makanya. kita Karena itu ini tidak bisa mau kita mengerti, begini kan? Pak Sekalipun penjelasan ini dari Reki. ujung bumi ke ujung bumi akan terjadi kebenturan. Nah, ini Pak, ada iman itu adalah hal yang hakiki. Kita tidak bisa menjelaskan secara eksplisit. Pak Tapi itu Reki, bicara izin terbentuk Pak. Abang Handi. Pak Reki izin ya. Kita ini ingin mengembalikan akal kita supaya akal kita ini tidak berpikir keras. Akal kita Tidak. itu disayangi loh. Akal kita selalu berpikir Saya keras pikir pada. tidak. Ntar dulu Pak, gantian Pak. Sayangilah akal kita berpikir keras kalau ada jalan yang tidak seperti itu. Jadi akal ini jangan terlalu diberi pekerjaan keras gitu. Artinya apa? Kalau bisa dipermudah jangan dipersulit gitu loh. Tadi kan dari awal saya ajak Pak Prengki kita permudah lah. Tapi seiring dengan hampir kesimpulan, Bapak mempersulit lagi gitu. Nah di saat Anda mempersulit, Anda sendiri yang nggak bisa, mohon maaf nggak bisa membuktikan argumentasi itu karena tidak logis gitu. Tidak logisnya adalah bahwa anak yang dilahirkan Bunda Maria ini tidak mungkin disembah oleh ibunya yang sedang disusui gitu loh. Nggak logis Pak. Karena di zaman itu, kalau memang ini adalah Tuhan yang disembah, yang dilahirkan Bunda Maria pasti kewalahan merawat anaknya. Kenapa? Nggak bisa dibayangkan Pak. Kalau anak Bunda Maria tertidur lelap, istirahat, berbondong-bondong orang ingin menyembah dia. Apa bayi ini dibangunkan dulu untuk disembah? Dan kenyataan ini tidak ada sejarahnya seperti itu. Kenapa? Yesus sendiri berkata, sembahlah Tuhanmu. Sema Israel, dengarlah hai orang Israel. Adonai Elohim, Adonai Ehad. Tuhan kita itu Esa. Dia nggak bilang Sema Israel, Adonai Elohim, Adonai Aimi. Ayam, aku. Enggak begitu gitu loh. Jadi tolonglah Pak Prengki, kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Saya mau kasih pilihan. Ini mau mempermudah atau mau mempersulit Pak Prengki? Oke, saya bertanya kepada Bang Andi. Bang Andi percaya tentang firman itu adalah Yesus itu sendiri? Enggak, firman itu bukan Yesus. Firman itu manusia. Yesus itu manusia, firman bukan manusia Pak. Kalau dalam pemahaman kita ya bahwa Allah Kalau jangan berisik. Tapi typing. Udah. Jadi firman itu Pak, firman itu perkataan Tuhan, bisa berbentuk kalimat, isinya perintah, ada yang ingin dikehendaki Tuhan yang Maha Kuasa ini, itu firman. Firman ini diberikan kepada Gabriel, perintah ini menemui Maria. Endingnya Maria hamil. Firman itu bisa langsung sang pencipta alam semesta ini berkata, jadilah sesuatu seperti menciptakan bumi, menciptakan matahari, gitu loh. Maka jadi matahari itu. Jadi akibat efek daripada sang pencipta berfirman, jadilah sesuatu seperti jadilah Bunda Maria hamil. Jadi firman itu bukan manusia. Akibat Tuhan berfirman, jadilah Yesus. Sederhananya loh Pak ya. Kalau salak itu dalam bahasa Ibrani apa itu, firman atau bukan ya? Firman itu kalau Yunani logos, firman. Kalau dalam istilah Ada amar, ada dafar itu kayaknya. ya, kalau kami istilah Islam tuh wahyu. Begitu Pak. Jadi firman itu perintah.
kata-kata tersusun berbentuk kalimat gitu loh. Karena orang tidak bisa langsung mendengar suara Sang Pencipta ini, maka ada yang mengantar perintah itu. Siapa yang mengantar? Gabriel gitu loh. Bukan yang berfirman masuk ke dalam rahim. Bukan, Pak. Bukan yang berfirman masuk ke dalam rahim Maria, bukan. Tapi kehendak yang berfirman ini. Gitu loh, disampaikan ke Gabriel, hamillah Bunda Maria, jadilah Yesus. Jadi Yesus itu ciptaan, kehendak Bapak yang mengendaki agar Bunda Maria hamil, lahirlah Yesus. Jadi bukan firman menjadi manusia, Pak. Gitu loh. Jadi Yesus itu bukan firman, tapi efek daripada Bapak berfirman. Jadilah Yesus seperti kita. Yang membedakan adalah Yesus itu manusia pilihan wakil Tuhan di muka bumi, menerima wahyu dari yang mengutus dia, menyampaikan kepada kaumnya, hai umat Israel, ini aku datang sebagai utusan Tuhan, melanjutkan ajaran Nabi Musa. Makanya Yesus itu memakai Taurat. Tidak satu titik pun yang dihilangkan dari hukum Taurat sebelum langit bumi ini dan runtuh gitu loh. Jadi Yesus itu, Pak, manusia yang taat. Semakin tinggi derajat, semakin tinggi pangkatnya Yesus itu, semakin tinggi cobaannya. Dicobalah oleh iblis, mau dibunuh oleh tentara Romawi, murid-muridnya dieksekusi oleh Saulus, segala macam ujiannya. Tapi apa yang terjadi? Yesus tetap berjalan melakukan misinya di bawah pengawasan yang mengutus dia. Dilindungi, Pak. Dia rasul, punya kitab. Jadi tidak ada itu Yesus itu dieksekusi, di apa segala macam. Dia laki-laki sejati. Manusia pilihan yang paling tinggi pangkatnya di zaman itu ya Yesus. Anaknya Maria ini. Gitu loh. Yang paling tinggi derajatnya di zaman itu adalah Yeshua Mesias, karena dialah yang dipilih oleh Tuhan untuk mengajarkan Bani Israel, hei jangan menyembah berhala. Ini yang benar nih, caranya begini. Berdoa caranya begini. Masuk bait suci, cuci kaki, buka kasut, cuci tangan, makan cuci tangan, jangan makan babi, disunat. Itu yang diajarkan Yesus. Karena nggak mungkin Tuhan turun langsung ke muka bumi menjumpai manusia. Itu loh Pak Prengki. Mudah-mudahan ini mudah loh Pak, sebenarnya ini Pak. Sangat mudah. Kalau Bapak mau permudah. Tapi kalau mau dipersulit, masukkanlah Tuhan ke dalam diri manusia. Sehingga di dalam diri manusia ini rohnya adalah Tuhan. Sehingga Anda bisa mengatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Ini menjadi sulit diterima oleh akal sehat. Kecuali imani saja. Kira-kira begitu Pak Prengki. Semoga saja kedepannya lebih baik. Asyhadu, belum ya? Gimana ya, Pak? Baiklah. Terima kasih untuk pemahaman itu. Tapi ya kita harus penuh dengan pembelajaran ya. Diskusi-diskusi ini adalah ilmu-ilmu yang diturunkan untuk kita semua. Baik yang Bang Andi katakan dengan ustadz-ustadz yang lain, itu adalah satu ilmu. Jadi ini bukan ilmu dari saya Pak. baik. Ini bukan ilmu dari saya. Ini hasil daripada resume atau kesimpulan dari pengajaran Yeshua Mesias waktu ada di muka bumi Pak. Itu kesimpulan Anda, Pak Andi. Iya. Kesimpulan Anda. Tapi ini Kalau terjadi kesimpulan kan kami sama beda. Tapi terjadi kan sama Yesus Pak begitu. Jadi Kesimpulan umat Kristen itu beda. Jadi Kalau begini, umat Kristen yang mengimani Yesus, Bang Andi. Dia Pak. firman itu Begini Bang Andi, tadi Ya. saya dengar masalah firman. Sebenarnya kalau ini saya bicara pribadi ya, pengertian saya. Jadi jangan di framing itu bahwa pengajaran teologi segala macam. Ini pengertian saya karena di Alkitab itu sudah dibicarakan bahwa firman telah menjadi manusia. Firman sama berfirman itu beda loh, Bang.
kalau firman itu yang ada pada diri Allah sendiri. Kalau berfirman, dia menjadikan sesuatu itu. Jadi harus kita bedakan dulu nih Bang. Jadi pada saat firman telah menjadi manusia itu, dengan proses malaikat datang memberitahukan Bunda Maria, dan juga sebenarnya memberitahukan Yusuf juga, bahwa karena jangan sampai Yusuf ini bingung kan, kalau tahu orang belum pernah kita ini apa kok bisa ada hamil. Makanya kedua orang ini sudah dikasih tahu. Tapi yang saya pahami bahwa setelah mereka berdua tahu ini, mereka nggak menggembor-gemborkan kemana-mana. Mereka menyimpan dalam hatinya. Karena mereka hanya percaya bahwa nanti Tuhanlah yang akan berkarya, Allah yang mereka sembah ini. Jadi pengertian bahwa Maria menyembah anaknya itu sebenarnya nggak ada. Karena Maria itu menyembah Allah yang datang lewat malaikat tadi gitu. Jadi maksudnya saya hanya ingin luruskan dengan saya punya pengertian supaya jangan kemana-mana. Karena apa? Kalau masalah firman dan berfirman itu beda. Begitu, Bang Andi. Maaf. Ya, setuju Pak, setuju Pak. Gini ya, begini Pak ya. Saya konfirmasi dulu ke Pak Martin ya. Kalau tidak ada yang berfirman, firman bisa ada nggak Pak? Konfirmasi dulu. Maksudnya? Kalau tidak ada yang berfirman, berarti firman tidak ada, betul ya Pak ya? Firman itu, jadi begini, kita kembali sederhana dari... aja Pak ini Pak, sederhana. Iya, enggak. Apakah ini kan ada, sebenarnya apakah kalau... ada, sebentar lupa, apakah ada firman? Begini Bang, begini apakah, Bang Andi. Nah dengerin begini, dulu Bang saya Andi. Pak, Bapak lama loh, cara itu, saya belum. Kalau sederhana itu pasti semua orang langsung akan ngerti. Kayak Bang Andi bilang, saya nggak mau ribet-ribet. Nah, begini aja Pak, dengerin dulu saya, giliran saya loh. Memang di Kristen itu sangat ribet. Makanya, ribet ya Pak ya? Iya, sangat ribet karena penjelasan satu ayat itu nggak bisa hanya dengan menjelaskan begitu. Jadi, tapi saya ini berusaha untuk supaya nggak ribet. Kenapa Bapak halangi saya? Supaya gini, aku bantu Martin Lodo ke Bang Handi. Aku bantu ya. Aku bantu. Jadi gini Bang Handi, firman itu kan perkataan gitu. Nah, perkataan ini bisa ada tanpa perlu ada yang berkata. Kenapa bisa begitu? Karena memang Tuhannya huruf Pak gitu. Enggak. Pak Martin. Dengarin dulu Pak Martin, saya bilang ke Pak Prengki ya. Kalau tidak ada yang berfirman, pasti tidak ada firman. Artinya ada sumber. Sumbernya siapa itu? Tuhan yang Maha Kuasa. Anda boleh mengatakan Bapa atau Yehovah atau siapa. Yang jelas ada sumber. Segala sumber itulah Tuhan yang Maha Esa. Ini saya ambil bahasa umum. Tuhan yang Maha Esa ini adalah sumber dari segala sumber. Tidak ada yang mengintervensi. Tidak butuh pertolongan. Dia Maha Kuasa. Dia mau berbuat apa? Bebas. Tapi ada satu yang tidak bisa dia lakukan. Apa itu? Tuhan yang Maha Kuasa ini, dia tidak akan pernah menjadi seperti ciptaannya. Itu satu. Kedua adalah Tuhan yang Maha Kuasa ini berkuasa berfirman. Keluarlah firman dari mulutnya. Apa itu? Isinya adalah kata-kata tersusun berbentuk kalimat. Kesimpulannya kata-kata itu, kalimat itu adalah perintah. Apa isi perintah itu? Tergantung konteks apa yang ingin diciptakan. Ya, apa itu? Termasuk menciptakan matahari, jadi matahari. Enggak perlu ada yang bantu. Ingin menciptakan alam semesta, jadi alam semesta. Enggak perlu ada yang bantu. Itu sudah final itu, Pak. Bentar, Bang. Sudah final Bentar, itu. Bentar. Tapi kalau ingin membuat Bunda Maria mengandung, Bunda Maria ini tidak mungkin langsung mendengar suara Tuhan. Yohanes 5:37,
suaranya pun tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Nah, bagaimana cara pesan ini sampai ke ciptaannya yang namanya Maria ini? Dipakailah menteri, bahasa umumnya di sini. Dipakailah Gabriel menemui Maria, bersoal jawab dia. Kesimpulannya adalah isi perintah tadi ini, Bunda Maria hamil melahirkan Yesua Mesia tanpa seorang bapak. Karena ini kehendak yang maha kuasa. Siapa yang mau halangi ini? Maknanya adalah Adam saja dia bisa ciptakan tanpa ayah ibu, apalagi cuman tidak punya ayah. Supaya apa? Orang-orang percaya bahwa yang maha kuasa itu bisa seperti ini bagi orang yang beriman. Bagaimana caranya supaya orang beriman? Yesus nanti ini bakalan ngajarin orang yang ngeyel. Lu jangan ngeyel. Gue ini utusan Tuhan coy. Gitu loh. Lu percaya gue gak sih? Ada yang percaya, ada yang enggak. Yang tidak percaya ingin mencelakai dia. Yang percaya ya murid-murid. Yang tidak percaya ya Saulus membunuh murid-murid dan seterusnya gitu loh Pak. Jelas ini barang gitu loh. Endingnya adalah Bapak, mari kita pakai akal sehat. Karena Sang Pencipta yang Maha Kuasa ini bukan dia yang masuk ke dalam kandungan, tapi perintah dia yang masuk ke dalam kandungan. Bapak Presiden mengutus menteri ke luar negeri, bukan presidennya yang ke luar negeri, tapi pesan presiden dibawa oleh menteri ini disampaikan kepada negara tujuan. Sama, kurang lebih sama analogi sederhananya. Gitu loh. Ada yang ingin melengkapi atau ada ingin tanda tangan, ada yang ingin bersyahadat, silakan. Oke, Bang Andi. Aku sebelum Ustaz Tata, aku dikit. Silakan. Oh ya, ada Ustaz Oke, Tata Bang dulu. Andi, saya jawab sedikit Bang Andi. Bang Andi, saya Ustaz Tahta dulu, Ustaz Tahta. Ustaz Tahta dulu. Udah 2 jam Ustaz Tahta nongol belum ngomong sekarang Ustaz Tahta. Ya, silakan Ustaz. Ya, jadi gini ya. Yang namanya firman itu biar tidak sulit. Kalau Kristen kan sudah diakui tadi memang sulit dalam Kristen. Maka saya pakai 2 versi. Jadi firman itu adalah perkataan. Makanya kata dalam Yesaya 55:11, firman yang keluar dari mulutku. Nah, Tidak akan berupa kembali apa nanti sia-sia. firman itu? Ajaran-ajaran. Ini firman ini diberikan kepada utusannya Allah. Makanya tugasnya utusan itu penyampai firman Allah. Firman Tuhan. Yaitu Yohanes 3:3-4. Makanya benar kata Yesus, firman keluar dari mulutnya Tuhan diterima oleh utusan yaitu Yesus. Sehingga Yesus mengatakan, apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 12:50. Kan gitu. Jadi kalau kita pakai ajaran Islam dengan ucapan Yesus sama. Firman itu perkataan. Makanya Al-Quran itu firman Tuhan. Firmannya Allah. Begitu juga Yesus, banyak dia mengatakan menerima firman. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah ku sampaikan kepada mereka. Yohanes 7:17-7-8. Jangan dipersulit kata Bang Handi itu. Gitu. Lanjut. Lanjut Pak Brengki. Ya, jadi kalau kita berbicara tadi Bang Martin Lodo, dia mengatakan firman dan berfirman, itu sudah kita jelas. Ada kata benda dan kata sifat, kan begitu. Berfirman, berfirman itu kata kerja, diperintahkan ya, memerintah. Sedangkan firman yang dikatakan itu adalah benda, artinya benda hidup ya. Karena Yesus itu adalah sebagai benda hidup. Jadi kalau kita misalnya bicara tentang Lukas ayat 1:31, bagaimana berhubungan dengan Bunda Maria yang mengakui dia bahwa dia adalah Yesus, Allah itu sendiri. Bahwa sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, ya, seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Kan itu sudah dinyatakan. Gabriel mengatakan demikian, bahwa Yesus itu sudah diberikan nama oleh Gabriel itu sendiri. Kan gitu, memberitahu bahwa anak itu akan namanya dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak dalam. Saya potong Pak Brengki, yang menyuruh Gabriel siapa? Iya, Gabriel itu sesungguhnya dia datang dari, artinya Gabriel itu kan pembawa berita untuk Ya. memberitakan itu. Berita dari mana yang dia bawa Pak?
Ya, artinya itu Saya Tuhan. tanya dulu Pak, Jadi, berita dari mana yang dia bawa? itu adalah berita dari Tuhan. Dari Tuhan Bapak ya, yang mau oke. menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Oke. Baik, Bang Andi, jangan potong dulu biar saya nggak lupa. Ya silakan. Jadi dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah. Tanda kutip anak Allah, ya, disebut anak Allah yang maha tinggi. Berbeda dengan anak-anak Allah ya. Kalau anak Allah di sini adalah berbicara tentang ketunggalan. Ya, di dalam Lukas ayat 31 sampai 32. Maka dalam hal ini bahwa Bunda Maria mengetahui bahwa Allah mempunyai rencana untuk mengaruniakan putranya untuk menyelamatkan manusia melalui penjelmaannya menjadi manusia di dalam rahimnya. Jadi Allah, Bunda Maria itu sudah mengetahui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Anak Allah dalam arti tunggal ya, bukan anak-anak Allah. Kalau anak-anak Allah ya orang yang mengikuti perintah Tuhan itulah anak-anak Allah. Tetapi anak Allah adalah tunggal. Nah itu dia. Oke. Jadi kalau Stop ya. misalnya kita bicara begini firman turun Pak Prengki, menjadi anak Allah manusia itu apakah Allah terkonfirmasi itu? dengan Pak Yohanes. Prengki, Pak Prengki saya potong biar panjang. Anak Allah Jadi itu apakah Allah Yohanes itu 1 ayat 14. Kita dulu. Anak Allah, dia adalah Allah. Jadi anak Allah yang maha tinggi. Artinya anak Allah adalah Allah karena gitu. ini bicara tunggal. Mulai lagi nih deh. Iya, kalau ini bicara tunggal. Dia berbicara satu, bukan bicara dua. Jadi terkonfirmasi bahwa di dalam Yohanes 1:14 Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan dia tunggal. Oke. Kayak gitu. Oke, Jadi ya, lanjut, Pak, ya. istilahnya kalau misalnya Yesus Oke. itu sebagai Allah, Bunda Maria pun mengetahui itu semua. Oke, gantian itu Pak. jelas. Dengerin Pak. Gabriel itu membawa berita, siapa yang perintah Gabriel Pak? Ya Tuhan yang memberikan kabar gembira itu Tuhan kepada yang mana? Maria. Tuhan siapa? Jadi Yesus itu sendiri yang akan menyatakan dirinya melalui Gabriel. Karena ya kita gini ya Bang, kan kita nggak bisa mengukur Gimana Tuhan caranya bagaimana. Yesus? Pak, dengerin dulu Pak. Bagaimana Kita- caranya? itu pasti Dengerin dulu Pak. pertanyaan itu bagaimana caranya Yesus itu pasti Bang Bukan Andi itu Pak. bertanya, Bagaimana saya mungkin? yakin. Gantian Pak. Tetapi ini kan kemahakuasaan Abang. Pak, bagaimana mungkin Yesus yang menyampaikan ke Gabriel, padahal Yesus itu belum lahir. Iya, makanya saya bilang karena turunnya dia proses saja tidak sebagai pakai sperma, bagaimana bisa? Itu akan coba pertanyaan. Coba saya bertanya kepada Abang, bagaimana manusia bisa terbentuk tanpa melalui sperma? Itu karena Allah Tuhan Maha Kuasa, Pak. Ya sama aja dengan saya mengatakan bagaimana si Gabriel itu bisa menyatakan memberitahukan kepada Bunda Maria. Oke, gini aja, saya persingkat, Pak. Saya persingkat, ini kuncinya nih. Dengerin baik-baik. Saya pengen Pak Prengki jujur ya. Yang dikandung Bunda Maria itu yang Maha Kuasa kah? Atau bukan? Iya, karena Bang itu Andi, Bunda Maria sudah Ntar dulu, mengatakan ntar dulu. Izin, Dijawab Bang aja, Andi, Pak. Bang Andi. Dijawab Bang Andi, sederhana. izin Jangan ngaco dulu, bentar. Izin, Ini masih saya kunciannya ada nih. tamu Saya, Sebentar Pak Martin. izin Pak dulu. Martin sebentar. Pak Prengki, Ya, saya yang izin turun, dikandung Bunda Maria itu yang Maha Kuasa atau bukan? Iya, betul. Oke. Jadi Bunda Maria pernah mengandung yang menciptakan Bunda Maria. Yang Maha Kuasa menjadi manusia. Firman itu sudah menjadi manusia dan Enggak, itu Pak, memang bukan menjadi dulu nih, dengerin dulu pertanyaannya, kunciannya nih. Iya, bertanyanya demikian, saya harus mengakui dia mengandung Allah. Yes, dia mengandung Allah. Buset. Oke. Dia Jadi kan Tuhan, bisa terbantah. jadi Tuhan pencipta alam semesta dan manusia ini pernah di dalam kandungan 9 bulan. Iya, betul sekali. Oke, baik. Mudah-mudahan Kristen yang lain pada paham nih. Iya, karena gini, kalau misalnya saya mengatakan bahwa firman itu turun menjadi manusia, Bang Andi yang akan kejar saya. Oke, baik. Kalau sang pencipta alam semesta ini masuk ke dalam kandungan Bunda Maria, apakah surga pernah kosong, Pak, selama 9 bulan? Kalau surga tidak pernah kosong. Berarti nggak dikandung dia? Allah kami itu dalam rupa roh, Pak Handi. Allah kami itu dalam rupa roh. Iya. Ketika menjadi manusia, dia Allah itu Yesus. berapa? Sebentar. Roh itu menjadi Bentar, Pak Prengki Ya. dulu bentar. Ya. Tuhan itu ada berapa, Pak? Tuhan itu cuma satu. Satu. Di bumi. Oke, satu satu. dalam rupa roh. Satu ya, satu. Baik. Waktu dia yang satu ini masuk dalam kandungan, apakah masih ada Tuhan di luar kandungan? Tidak ada, Ada Tuhan roh. itu di mana-mana. Roh Tuhan itu ada roh. Roh Allah ada di Saya nggak nanya mana-mana. roh. Dengerin pertanyaannya. Ini kunciannya nih.
Kami itu dalam rupa Kalau roh. Pak Tuhan Salom itu beneran. gini abang, saya tangkap apa yang abang katakan. Ketika Yesus itu adalah Tuhan dikandung oleh Maria, berarti Anda mengatakan bahwa Tuhan di sorga itu kosong. Tetapi kita berbicara tentang Almighty God, tentang kemahakuasaan, dia mau nyatakan diri sebagai apapun itu bisa terjadi. Saya nggak nanya kemahakuasaan Pak, saya nanya keberadaan. Bedakan keberadaan dengan kemahakuasaan. Keberadaan itu artinya apa? Keberadaan itu dia bisa mau di mana saja bisa. Makanya dia bisa dilihat dan invisible dan visible. Kelihatan dan Makanya tidak tolong kelihatan. dengarkan saya dulu Pak. Makanya Bapak nggak nangkep. Bukan, karena begini abang. Ya saya ngomong dulu. Karena gini abang Andi, kalau misalnya kita bicara tentang hal demikian, pasti ada kontradiksi. Tetapi kita berbicara tentang kemahakuasaan yang seperti abang. Saya nggak nanya kemahakuasaan, makanya dengerin dulu Pak. Tolong ya, dengerin ya. Tadi Anda sepakat nih Tuhan Anda satu ya. Yang satu ini masuk dalam kandungan 9 bulan. Oke. Oke, jangan ditutup dulu. Bisa hidup. Diam dulu Pak Salom, sabar dulu. Nah, kalau yang satu ini berada di kandungan 9 bulan, apakah masih ada Tuhan di luar kandungan? Ada atau tidak, Pak? Ada yang mau jawab? Tuhan satu masuk kandungan 9 bulan. Apakah masih ada Tuhan di luar kandungan? Saya bertanya kembali kepada Bang Andi. Jawab dulu Pak, jangan ditanya balik dulu. Biar jelas gitu loh. Sekarang, nah itu karena gini, keajaiban. Ada satu miracle yang dibuat oleh Allah itu sendiri. Sekalipun misalnya manusia harus dicipta dengan sperma, tapi dia turun menjadi Ini manusia bukan penciptaan lagi Pak, jujur aja jawab. Waduh. Apakah itu bukan kemahakuasaan? Ini namanya bukan kemahakuasaan kalau dia masuk kandungan Pak. Tapi begini Pak. Dengerin Pak. Andi bilang begini, umur 9 bulan berada di dalam kandungan Maria. Iya kan? Berarti apakah itu bukan kemahakuasaannya dia? Oke, saya jawab. Justru dia dikuasai oleh Bunda Maria. Karena kemana dengerin Pak? Dengerin gantian lah. Wanita yang terpilih untuk mengandung. Mau mendengarkan orang Pak Prengki. Ada yang bertanya. Saya selesaiin dulu, baru Bapak potong, biar nyambung gitu loh. Saya ngomong Bapak nggak denger, jadi Bapak jawabnya kemana-mana gitu lah ya. Pertanyaan Anda itu, apakah Tuhan Maha Kuasa kalau ada dalam kandungan? Tidak. Justru Bunda Maria menguasai Tuhan Anda selama 9 bulan. Kenapa? Contoh, kalau Bunda Maria mau ke pasar, pasti Tuhan Anda ikut ke pasar. Nggak mungkin Bunda Maria naruh kandungannya di rumah, baru Bunda Maria pergi tanpa isi kandungan. Nggak mungkin. Artinya Tuhan Anda itu kalau memang Anda bersikeras bahwa Tuhan pencipta alam semesta yang Anda tuhankan berada di dalam kandungan 9 bulan, artinya Bunda Maria pernah menguasai Tuhan Anda selama 9 bulan. Itu faktanya Pak. Mau dibantah lagi? Iya, kalau memang dia berada di dalam kandungan Maria selama 9 bulan, karena dia memang sudah terkonfirmasi bahwa dia telah mengosongkan diri turun menjadi manusia. Mengosongkan, berarti bukan Tuhan dong yang dikandung. Gini loh, Abang. Kan Tuhan itu, makanya tadi kita harus kembali ke mahakuasaan. Apapun yang dilakukan oleh Allah, apapun dalam bentuk yang dinyatakan, itu tidak ada masalah karena itu adalah kuasa, otoritas penuh yang dilakukan oleh Allah itu sendiri. Tidak mungkin sekonyong-konyongnya dia itu datang Gabriel dan menyatakan bahwa itu namanya Yesus. Itu adalah kemahakuasaan yang diberitakan melalui Gabriel datang bertemu. Dan Tuhan berbicara melalui Gabriel, itu adalah kemahakuasaan. Jikalau Yesus dalam kandungan turun menjadi manusia, dia bisa mengatakan, Gabriel kau katakan kepada Bunda Maria bahwa aku berada dalam kandungan, aku akan dilahirkan. Bisa dikatakan, lalu Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria melalui perkataan yang sudah dikatakan oleh Allah itu sendiri. Karena itu kemahakuasaan. Dan itu misalnya kita bantah, ya kita nggak bisa bantah. Izin gantian ya Pak. Dari keinginan Andi, nggak bisa saya. Pak Rengki ini nih nggak konsisten bicaranya. Enggak, bukan nggak konsisten karena kita gini loh. Gantian Pak. Dari awal Pak Prengki sudah tadi mengatakan
yang dikandung Bunda Maria itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Konsisten dong, Pak. Ya, dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia Oke, Tuhan yang Maha gantian Pak Kuasa. bicaranya. Gantian. Jadi jangan diputar lagi nih ya. Kita mau putuskan nih. Iya, Jadi yang pengadilan. ya, jadi Tuhan yang Maha Kuasa ini, Tuhan Anda itu pernah dikuasai Bunda Maria di dalam kandungannya 9 bulan. Artinya, betul dengerin sekali. dulu Pak, dengerin dulu. Supaya nanti Bapak nyambung konternya gitu. Nah, setelah Tuhan Anda masuk di dalam kandungan 9 bulan, Tuhan di luar kandungan tidak ada. Karena cuma satu, ada di dalam kandungan. Bunda Maria menguasai Tuhan Anda 9 bulan. Kemanapun Bunda Maria pergi, termasuk kalau Bunda Maria ingin BAB dan seterusnya, Tuhan Anda selalu dibawa-bawa. Kan begitu. Jangan lagi mengatakan mengosongkan diri. Kalau mau mengosongkan diri berarti yang dikandung Bunda Maria bukan Tuhan. Anda udah sepakat Tuhan yang Maha Kuasa dalam kandungan. Jangan lagi katakan mengosongkan diri. Yang mana yang mau dipegang nih, Tuhan kosong apa Tuhan berisi nih? Saya tanya kembali. Menurut Pak Prengki, yang dikandung Bunda Maria itu Tuhan mengosongkan diri atau Tuhan yang berisi? Silakan Pak. Iya, makanya gini Bang Andi, kalau kita berbicara ini akan sampai kapanpun tidak akan kita mengerti. Makanya Abang Andi bisa mengkaji tentang Alkitab. Nah, ketika kita menjelaskan secara keyakinan dari kapasitas kita sebagai bulat Pak. ini, kapasitas sebagai Kristen menjelaskan kepada Islam, Islam akan menolak karena tidak masuk ke dalam logikanya. Tetapi ketika kita sudah mengerti, oh ternyata seperti begini, ada kemahakuasaan dia. Misalnya dia berada di dalam kandungan yang dipertanyakan oleh Abang. Apakah Tuhan yang dikuasai di dalam kandungan itu akan dikuasai oleh Bunda Maria? Iya, kalau misalnya saya bilang mengatakan iya. Oke, tidak ada masalah. Dia sekalipun Tuhan, tapi dia bertata di dalam kandungan Bunda Maria. Bukan berarti dia tidak ada di sorga, tidak ada di bumi. Karena kemahakuasaan kita tidak bisa. Dia ada ini ada di dalam kandungan Pak. Saya nanya lagi Pak ya. Waktu dengerin. Waktu Tuhan Anda, waktu Tuhan Anda yang Maha Kuasa ini di dalam kandungan 9 bulan begitu, ya, Pak Yusuf, Bunda Maria, dan para orang-orang di sekitarnya begitu. Mereka ini menyembah Tuhan yang mana? Bisa dijawab Pak? Mereka tetap menyembah Tuhan Yahweh itu Allah itu sendiri. Setelah itu dikatakan namanya Yesus. Iya, yang mana? Yang dalam kandungan kah? Berarti mereka menyebut bahwa Tuhan itu adalah Yahweh. Setelah kedatangan Yesus dilahirkan, dia dinamakan dan disampaikan oleh Gabriel, namanya Yesus, dia adalah Tuhan, dia gitu. Jadi tidak ada orang yang menyembah libur penyembahan selama 9 bulan. Karena orang-orang dengerin dulu Pak, gantian dulu Pak. Izin dulu Pak. Saya belum selesai Pak. Kalau saya ngomong tuh didengerin Pak. Saya tuh kalau ngomong nggak ribet gitu loh. Cepat dimengerti gitu loh. Serius. Anak kecil aja gue ajarin Pak. 2 menit ngerti dia. Dengerin Pak. Ya. Sudah mengerti apa yang saya katakan. Makanya dengerin Pak. Abang sudah mengerti apa yang jadi saya tadi katakan. Pak Prengki tadi udah bicara bahwa yang dikandung Bunda Maria itu Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa ini yang menciptakan alam semesta, menciptakan manusia ada di dalam kandungan selama 9 bulan. Pertanyaan saya gitu ya, orang-orang di sekitar situ, Pak Yusuf dan Bunda Maria itu menyembah Tuhan yang mana? Silakan. Oke. Bunda Maria, ketika Yesus di dalam kandungan Bunda Maria, bukan berarti orang berlibur untuk menyembah Tuhan. Tetapi pada zaman itu bagaimana orang-orang menyebut Tuhan dengan nama yang namanya Yahweh, benar ya? Menyembah Tuhan yang mana Pak? Dalam kandungan kah atau ada Tuhan baru? Gini. Rahasia Allah kita tidak bisa mengukur sampai demikian. Tetapi ketika dinyatakan baru kita mengerti. Oke? Kenapa bisa Nabi Yunus bisa keluar dari yang ke Yunus Pak? Kita bicara ini bukan. Kenapa kita bisa mengerti tentang Nabi Yunus bisa keluar dari Kenapa Yunus? Demikian. Dan disitulah kita bisa memberikan definisi. Tetapi kalau Nabi Yunus tertelan di dalam perut ikan dan tidak kembali, kita akan memberikan Yunus Pak. Gini. Kita akan memberikan definisi yang berbeda. Nah, sekarang berbicara tentang konteks Tuhan.
Tuhan yang telah dikandung oleh Maria itu sendiri, yang seperti Abang katakan. Berarti apakah orang berlibur untuk menyembah Tuhan? Tidak, mereka tidak Mereka menyembah siapa, Pak? Mereka menyembah yang mana? Mereka menyembah kepada Allah, karena Allah yang dinyatakan itu belum ada namanya, yang waktu itu nama Yesus. Bukannya Tuhan Anda ada di Pak, bukannya Tuhan ada. Dengerin Pak Breki. Dong, Bang Andi. Jadi Allah yang muter-muter loh. Itu diam dulu dong. Aku ngomong dong biar bersama. Jadi Allah yang mereka sembah bukan berarti mereka libur. Mereka menyembah kepada Allah yang namanya Yahweh. Tetapi ketika Yesus itu dilahirkan, yang dikatakan oleh Gabriel kepada Bunda Maria bahwa anak yang akan dilahirkan kau namain namanya Yesus, kayak gitu. Jadi itu setelah itu ya bahwa tidak ada satu orang pun yang libur menyembah Allah, tidak ada. Diputar-putar nih kan Pak. Bapak muter-muter 3 kali loh. Sekalipun Allah berada di dalam kandungan adalah Dia yang sudah turun menjadi manusia itu yang dikandung. Jadi tidak ada nanya itu Pak, dengerin dulu Pak. Bapak ini muter kemana-mana loh. Dengerin Pak ya. Ini aduh. Ya udah. Di dalam kandungan Bunda, saya ulang nih yang keempat kali nih. Di dalam kandungan Bunda Maria, itulah pencipta alam semesta yang disembah manusia. Anda mengatakan itu namanya Yahweh. Jadi Bunda Maria mengandung Yahweh. Gitu. Dilihat Pak ya. Saya nanya tadi, yang disembah manusia itu Anda mengatakan Yahweh. Jadi Bunda Maria, Pak Yusuf, manusia di situ menyembah Yahweh di dalam kandungan Bunda Maria. Betul apa betul? Iya benar. Benar. Karena ya udah titik, benar, udah titik, selesai. Iya benar. Jadi Bunda Maria misalnya lagi tidur, istirahat karena kandungannya sudah begitu besar, tetap orang berbondong-bondong gitu mendatangi Bunda Maria ingin menyembah Tuhan yang ada dalam kandungan, betul? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah buat saya. Baik. Artinya surga juga kosong Pak ya, karena dia ada dalam kandungan 9 bulan. Nah, itu yang salah. Dia tidak ada, karena gini, makanya kan kita harus kembali lagi berpikir secara rasio yang masuk akal bahwa Allah itu tidak ada terbatas ruang dan waktu dimanapun dia berada. Menyatakan dirinya itu bukan berarti dia berada di dalam kandungan Bunda Maria lalu di dalam sorga itu kosong, di bumi itu kosong, atau di mana itu kosong, karena Allah masih dalam kandungan. Itu salah. Allah hanya bersemayam di dalam kandungan dalam wadah sebagai manusia. Loh kok manusia Pak? Katanya gimana jadi manusia? Terkonfirmasi bahwa Firman itu turun menjadi manusia. Nah dia harus melalui proses yang ada, yaitu Bang Andi. Yang dikandung saya ulang lagi Pak, mundur lagi dikit. Yang dikandung Bunda Maria itu Yahweh atau manusia? Iya, karena Firman itu turun menjadi manusia, maka dia akan dikandung oleh manusia. Jawab dulu Pak. Ini sederhana Bapak komuter gitu lah Pak Pergi. Karena gini Bang, artinya kalau kita mengukur kekuasaan Allah, kita nggak bisa. Saya nanya kekuasaan. Yang dikandung Bunda Maria itu Yahweh. Tentang Tuhan itu sendiri. Pak Pergi kadang-kadang nggak mau dengerin. Yang dikandung Bunda Maria itu Yahweh atau manusia? Yang dikandung Maria itu Allah yang turun menjadi manusia dikandung. Berarti yang dikandung Bunda Maria bukan Tuhan tapi manusia. Iya, karena dia sudah menjadi manusia. Jadi, balik lagi pendapatnya nih. Jadi yang dikandung Bunda Maria adalah manusia bukan Tuhan. Ya karena Firman itu turun menjadi manusia, makanya pantaslah dia dikandung. Kalau misalnya diputuskan saya lagi nih, bahwa dia tidak mengandungi Allah, Bang Andi akan kejar saya ke Allah yang lain. Jadi saya harus menjawab demikian supaya Bang Andi puas bahwa memang itu tetap Allah. Enggak, diputuskan lagi Pak. Saya mau selesai nih. Kenapa saya bilang dia Allah? Tapi ada penjelasannya. Karena Allah itu turun menjadi manusia, maka dikandung oleh Maria, dilahirkan, dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Ingat Abang dia, Firman yang turun menjadi manusia itu dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Kayak gitu. Bukan jadi pertanyaannya. Pak, sederhana loh, Bapak panjang banget nggak nyambung gitu loh. Yang dikandung Bunda Maria ini Yahweh atau manusia? Kenapa? Yang dikandung Bunda Maria Yahweh atau manusia? Iya, dia manusia. Firman itu turun menjadi manusia dan itu tentunya itu adalah manusia. Firman berarti, itu oke manusia.
Berarti yang dikandung Bunda Maria bukan Tuhan, manusia tapi, oke? Iya, tetapi Maria sudah mengatakan bahwa dia adalah anak Allah yang dinyatakan oleh Gabriel itu sendiri di dalam Injil Lukas. Berarti Anda cabut dari awal yang dikandung Bunda Maria bukan pencipta alam semesta, betul? Dicabut ya? Kalau misalnya bisa gantian nggak bang? tidak ada masalah juga karena Aduh, dia capek deh Pak, muter-muter Pak. Ya udah silakan. Bang ini Bang Franky, ini boleh gantian? Silakan. Ah gini bang. Lagi muter-muter. Yohanes Novria apa Kristen atau Muslim? Saya Katolik. Oh, Katolik. Silakan. Oh. Nah, gini kak. Ini saya teman Kristen Katolik ataupun teman-teman agama Islam kan ibaratnya kalian sekarang kan teman-teman lagi ribut tentang agama. Nah, sekarang saya mau bertanya sama kalian Diskusi tidak di dua ribut. pihak ini. Gak ribut Pak. Enggak, maksudnya ibaratnya gini, biar singkat aja. Biar singkat aja. Apakah kalian salah satu teman Nabi itu sendiri? Jangan ketawa bang. Yang ketawa Kristen itu yang ketawa. Bukan teman Nabi. Jangan ketawa dulu. Kami pengikut. Gini bang. Gini kak. Makanya walaupun pengikut. You are amazing, Mr. Yohanes Ria. Begini bang. Ini apakah ini abang Kristen? Ini apa? Sahabatnya Tuhan Yesus adalah Nabi ataupun teman-teman agama Islam ini sahabat ini Nabi yang ya mungkin ini teman ini. Ya, aku alhamdulillah dari roh udah Islam. Kemudian mengenai Nabi kami bukan sahabat. Karena yang dimaksud sahabat dalam Islam adalah yang hidup di zaman masa Rasulullah SAW dan bertemu dengan Rasulullah SAW dan juga berinteraksi dengan beliau SAW. Itu Handi itu temannya Nabi Luga. Oh iya. Enggak gitu bang. Kan gini bang. Karena kan banyak kan. Udah bang. Udah stop dulu ya. Ini ataupun Jangan Putus-putus, putus. Anda putus-putus dan tidak kena topik gitu. Terakhir ke Pak Franky saya. Last question for you. Listen to me, Pak Brother Franky. Yes, sir. Ya, oke. Yes, Professor. Jadi gini ya, yang dikandung Bunda Maria itu man or God? Pertanyaan itu membuat saya tidak bisa menjawab. Karena saya gini Bang, saya akan menjawab ini. Apa akan kejar saya dari ini, dari sudut pandang yang berbeda, begitu. Jadi saya bisa bilang bahwa saya tidak bisa nyatakan. Nanti Tuhan yang akan nyatakan kepada Bang. Thank you brother. Oke. Lanjut yang lain. Ada yang mau masuk silakan gitu. Bang Neplos, Bang Kores, Ustaz Alif, Ustaz Tata. Ya itu akhirnya plus sama Ustaz Tata. Itu Kaisar masukin Kaisar. Kaisar Ortodok Protestan dia. Wow. Ya udah saya mundur. Oh, Kaisar Panti Asuhan. Oh, Thank you Bang Andi, thank you. Thank you brother. Kalau ada kata-kata yang tidak salah nggak usah dimaafkan ya. Tidak ada yang salah. Di sini semua benar. Ya, kalau tidak ada yang salah jangan dimaafin. Iya. Saya berterima kasih karena Bro, Anda pada turun ya. Mohon maaf, aku baru siap sholat. Enggak turun, ada semua masih. Habis ini kita tanya Ustaz Tata. Ini ada nih Ramses. Waduh, ada lagunya itu. Keren namanya Ramses loh. Tapi dia berisik. Mesir nih. Berisik dia, ada lagunya nggak bagus itu di YouTube. Halo, salam. Salam. Itu salam di sebelah. Pak Ramses menjauh dari musik dulu Pak. Berisik Pak Ramses. Iya berisik, bagus. Aku coba dengar dulu. Ya di mute dulu ya Bang. Di mute ya. Thank you. Ya udah aku mau nanya boleh nggak? Shalom. Franky kasihan capek ngatur napas dulu. Ah, Shalom pengen nanya. Kenapa logo Kristen kok logonya Romawi? Logo yang mana nih? Boleh nggak logonya Kristen yang angka plus tapi agak panjang ke bawah itu diganti sama ini? 3 plus 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 3
pistol. Itu salib maksudnya, salib. Ah iya. Itu salib itu kan lambang apa itu? Kemenangan bagi orang Kristen. Menang dari apa? Lambang kematian kok, lambang kemenangan. Kemenangan lah. Dosa. Iya, menang dari apa? Dari maut. Dari maut. Yesus Oh. menang dari maut. Bangkit dia dari maut. Oh, Yesus bangkit dari maut. 3 hari ya? Iya. Jadi Yesus sekarang kerajaannya di alam maut. Bukan bangkit ya. Yesus mati bisa bangkit. Bangkit dia. Bangkit lah, bangkit sendiri, makanya dia disebut Tuhan. Kalau tidak bisa bangkit sendiri nggak Tuhan namanya itu. Dia salib menolong Yesus untuk bangkit atau gimana? Sampai logonya salib. Ya itu kan di zaman Romawi dulu kan udah disalibkan kalau untuk hukuman mati. Oh, hukum Tuhan ya, salib itu ya. Bukan hukuman Romawi dulu. Oh, hukuman Romawi. Oh, jadi hukuman Romawi inilah yang membuat Yesus selamat dari alam maut. Bukan. Bukan juga. Jadi apa lambang ini tuh apa? Kenapa lambang Romawi yang dipakai gitu? Kenapa nggak lambang Yahudi, bintang Daud gitu kan? Ya, dia kan disalibkan, jadi salib dah lambangnya. Oh, jadi gara-gara disalibkan dengan hukum Romawi, maka lambang hukum Romawi ini digunakan. Iyalah. Oh, I see. Ya kalau gitu jangan dibilang Mesias Yahudi, Mesias Roma kalau mau. Tidak gini aja lah. Apa tuh? Tadi saya simak kan apa ini debat ini kan sepertinya meragukan Yesus gitu ya. Apanya yang diragukan? Ini ya teman-teman Muslim gitu. Iya, apanya? Apanya ya kan? Meragukan ketuhanannya, meragukan dia hadir di dunia, meragukan semuanya gitu. Enggak. Yesus meragukan iya. hadir, kan? Iya, benar-benar Yesus hadir. benar-benar hadir, lahir, Lahir, berkuasa. Di mana kerajaannya? Udah. Dia kan berkuasa atas maut, berkuasa semuanya. Berkuasa atas maut. Oh, kerajaannya di alam maut, bukan di bumi. Kerajaannya di surga. Kerajaannya di surga. Terus kenapa mau menginvasi bumi? Dia sang pencipta. Kalau di surga, surga aja kerajaannya, jangan nyerang kerajaan bumi. Bumi ini damai sentosa. Yesus itu adalah Allah itu sendiri, kawan. Allah yang dilahirkan ya? Iya, Allah menjadi manusia tentu dilahirkan, nama aja juga jadi manusia. Nah, kenapa kok berubah-berubah? Asalnya bukan manusia, sekarang menjadi manusia, sekarang bukan manusia lagi. Kenapa dia tuh nggak abadi begitu aja gitu bentuknya? Itu ada ayatnya itu. Pada mulanya kan ya adalah firman kan ada perkataan. Pada mulanya adalah perkataan. Sama-sama ada dalam Allah. Dia itu Allah sendiri. Jadi Allah bersama-sama dengan Allah kan gitu. Nah, ini kan ada dua Allah. Yang satu menjadi manusia, yang satu lagi di maksudnya ya kan bersama-sama dengan Allah kan. Pada mulanya adalah firman, firman adalah Allah, Allah bersama Allah kan gitu kan. Atau gimana sih? Kenapa ada bersama-samanya yang gue bingung itu? Dengar dulu. Ketika Allah dalam rupa roh itu kan dalam rupa roh kan. Dalam rupa roh. Ya, menjadi manusia. Bukan dalam rupa zat, bukan benda. Allah kami bukan zat ya. Allahnya bukan keberadaan, tapi Allah kami itu kan berkuasa. Bisa di mana-mana. Gimana sih kok ini puter-puter? Kan tadi bahasa apa? Pada mulanya adalah apa? Firman. Tadi kan itu. Jadi kan firman kan? Yang pertama itu firman. Pada mulanya ada perkataan. Jadi dalam kekristenan itu Allah. Iya, firman ini kan perkataan. Perkataan ini adalah Allah. Jadi dalam semulanya ke dalam keimanan Kristen itu semuanya ini dulunya tuh huruf-huruf, lalu kemudian menjadi benda-benda kan gitu. Maksudnya firman di situ Yesus itu sendiri.
Yesus Iya, itulah firman. Yesus dulunya kan firman. Firman kan perkataan, huruf-huruf dong. Huruf-huruf ini menjadi manusia kan gitu. Anda itu huruf-huruf. Lo firman itu apa Menurut sih? Alkitab. Menurut kami Yesus sendiri firman itu. Firman itu orang, bukan perkataan. Langsung dia jadi firman. Yesus itu semuanya dia. Firman dia juga. Jadi kalau Tuhan berfirman, Tuhan berorang atau gimana? Maka Tuhan berfirman, jadilah. Tuhan berorang jadilah. Itu gimana konsepnya? Makanya udah bener dong, firman itu perkataan kan? Bukan perkataan, dia sendiri tuh firman itu. Oke, firman bukan perkataan, firman itu Yesus. Jadi ketika Tuhan berfirman, Tuhan beryesus gitu. Salah Bang Kores. Tapi yang pasti kan Yesus itu firman yang diartikan berfirman dengan firman itu beda. Udah cukup, udah pasti, udah final itu. Firman dengan berfirman berbeda kan? Kalau berfirman yang keluar firman atau nasi? Firman kan yang keluar? Iya, gini, firman yang dalam tanda kutip adalah Yesus itu sendiri yang dinyatakan dalam Yohanes 1:14 bahwa firman turun menjadi manusia. Dan Iya, perkataan turun menjadi manusia, kan gitu. Dia turun menjadi manusia. Ah. Dia turun menjadi manusia, dan manusia itu adalah firman itu sendiri yang dikenal oleh Roh yang Iya, manusia itu adalah perkataan itu sendiri, kan gitu. Jadi kan bener yang gue bilang ini. Ini kalau nggak huruf-huruf tadi yang di bawah bener tuh. Kalau nggak huruf-huruf bunyi-bunyian. Ini menjadi manusia. Perkataan-perkataan itu kan berbeda. Ini kenapa jadi firman sih? Gue tadi bahas logo salib loh. Ya, kalau logo salib itu tentang kemuliaan atau kebangkitan. Kalau salibnya orang Roma, karena dia memang menderita dari Pontius Pilatus yang disiksa atau disalibkan oleh masa zamannya bangsa Romawi menggunakan hukum-hukum Romawi. Sehingga kenapa nggak bikin logo sendiri gitu? Kenapa ngambil punya Roma, nggak bikin koma kayak titik 2 gitu, tanda seru? Karena itulah dari Roma. Karena itu salib itu kan dari masanya itulah yang dihukum oleh bangsa Romawi sendiri. Bangsa Romawi ya, kita kunci di sini. Maka dari itu ini yang gue bingung gitu. Kok bisa-bisanya hukum Roma menggenapi hukum Taurat gitu? Kan ini nggak bisa diterima oleh Yahudi gitu. Iya, tapi karena peristiwa hukuman yang paling jahat itu waktu itu adalah hukuman yang dilakukan para Roma. Itu maksudnya gitu. Ini kan kisah Yesus ini berkutat dengan bangsa Romawi gitu. Jadi please lah jangan dibawa-bawa Yahudinya gitu loh. Artinya dia bisa menang dari mengalahkan maut dengan matinya di kayu salib. Mautnya Roma kan, mautnya Roma kan. Ini kan dunianya dunia alam maut Roma ini, bukan dunia alam maut hukum Taurat kan? Iya, kalau sekalipun itu bukan hukum Taurat, tetapi yang mendasarkan di sana ada satu hukuman yang tertinggi di sana adalah penyaliban itu. Ya, itu hukuman tertinggi menurut Tuhan atau menurut Roma? Iya, pada waktu tradisi di sana adalah penyaliban itu adalah hukuman yang paling tragis. Iya, menurut siapa? Tradisi Tuhan atau tradisi manusia Romawi? Tuhan kan tidak memberikan tradisi. Yang tradisi ya ada bangsa Yahudi, ada orang Indonesia, ada Roma, dan siapa yang menguasai. Nah, pinter. Jadi kita sepakat ya, Yesus menggenapi hukum Romawi, bukan hukum Taurat. Sepakat ya? Tetapi hukum itu pakai tetapi. Sekarang Yesus disalibkan di mana? Di Golgota. Ya, di Golgota itu di mana? Di daerahnya Roma. Di daerahnya Roma. Di Roma. Iyalah. Romawi kan berkuasa sampai ke Palestina. Itu daerah Roma dulu. Roma itu di mana ya? Kan Makanya jangan makanya gitu loh kawan-kawan. Maksud gue kawan-kawan harus pede dengan kekristenannya gitu. Jangan nyenggol-nyenggol Islam apalagi Yahudi gitu. Karena Yesus menggunakan hukum Roma untuk membebaskan dosa-dosa manusia, bukan hukum Taurat gitu loh. Waduh, woi, gantian ngomongnya satu-satu. berarti menjajah kan waktu itu ke Yahudi kan? Ya, gimana Roli? Maaf ya teman-teman semua, sepertinya tadi ya saya dari Kristen ya. Coba jangan menarasi sendiri gitu loh. Seolah-olah dipaksakan yang Kristen tuh
salib ini begini begitu. Tahu nggak dasar-dasarnya seperti apa? Jangan karena ya mungkin salah satu dari teman-teman yang Kristen sini kurang pemahaman gitu. Jangan dipaksa seperti itu gitu loh. Oh jadi Ibu Roli lebih paham daripada Brethren Frankie Shalom. Maksudnya gini, bukan lebih paham, tetapi seolah-olah kamu di situ mengolok-olok gitu loh. Seolah apa yang mengolok-olok? Ada dari tadi aku gitu itu kan nggak ada. Kita diskusi biasa kok. Walaupun kamu tidak ngomong seperti itu, tetapi nyatanya kamu faktanya iya sudah. Oh berarti Yesus itu adalah Tuhan kamu, manusia begini segala macam. Itu namanya udah mengolok-olok loh. Gak ada kita soal Tuhan manusia, nggak apa-apa, silakan kalau mau menuhankan manusia. Yang aku bahas tadi itu adalah logo Roma dipakai dalam kekristenan. Ternyata dibilang itu adalah penyaliban. Oh penyaliban, ya. Dengar ya, dari yang pertama, tadi sudah saya perhatikan. Aduh ini bentrok suaranya. Siapa mau ngomong duluan? Ini nih saya masih nih, belum saya disuruh berhenti. Yang dari pertama tadi sudah saya dengar, dari pertama yang tadi Tuhan itu ke dalam kandungan seperti itu sepertinya kamu sudah mengolok-olok gitu loh. Kalau memang yang tadi tadi gitu loh, yang tadi ya tadi. Ini kita yang sekarang. Ini masih ini bahas yang sekarang aja. Kalau yang tadi bukan aku gitu, nggak tahu, nggak ngerti. Yang sekarang aja. Oke. Yang sekarang. Tapi yang sekarang ya, aja. Saya mohon, saya tidak mau mengambil debat ini itu segala macam karena kita di sini toleransi. Bagaimana kita mengedukasi satu sama lain gitu. Kalau nah itu coba dijelaskan. Makanya ayo dijelaskan gitu. Jangan naik itu dialog bukan baper. Ya kayak kamu tadi, kamu bilang seolah-olah salib itu Romawi yang bikin apa segala macam. Kenapa yang logo emangnya kamu yang ngatur gitu kan? Frankie jawabnya gitu tadi, memang itu hukum Romawi. Oh ya kalau gitu kenapa yang dibatalkan hukum Taurat kan gitu aku tanyanya. Siapa yang membatalkan hukum Taurat? Orang menggenapi. Yang membatalkan siapa? Terus asumsimu dari mana? Ada ini tertulis di sini. Ada ini tuh ya. Aku open. Ada. Menggenapi, membatalkan, dua-duanya ada. Nah, kita misalnya kita lihat di sini ya. Di sini. Dengarkan. Kamu di sini roomnya room Muslim. Ya, kenapa tidak kita mau aja dibahas ini sibuk. Tadi Frankie Brighton, makanya nonton dari awal. Frankie Brighton suruh aku nanya, katanya oh saya nggak mau nanya kayak gitu, karena takut gimana gitu. Oh ya udahlah kita yang nanya kalau gitu. Jadi kamu percaya kepada Nabi SWT, kamu semuanya percaya. Nabi SWT, kamu nggak ada Nabi SWT kawan-kawan. Tunggu dulu kita mau. Udah membantu kami. Gini, artinya tadi pertanyaan Mbak Kores tentang hubungan salib dengan bangsa Romawi. Tunggu dulu. Brother Frankie, kita beresin dulu. Ini aku utang katanya. Di mana tertulis ini? Ini dibaca ini. Apa ini? Ya membatalkan hukum Taurat. Ya oke, itu saya paham tentang itu. Enggak, biar Ibu Roli yang baca gitu. Biar Ibu Roli coba. Nggak perlu saya bacakan aja kalau itu penting bagi kamu, karena itu tidak penting bagi saya. Bu Roli, Oke, gini. Jadi ya kita tidak saling menghujat di sini. Mungkin kita tidak saling menghujat di sini. Ini di mana itu nggak penting nih? Ya, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Begini Bu Ruli atau gimana sih ini? Iya tuh, Ibu Rolinya ini yang. Ya, gini. Oke. Ya, saya pikir bahwa ya penjelasan dari kekristenan itu cukup jelas. Tetapi mungkin saudara-saudara Muslim ini belum mengerti, belum paham tentang hal kekristenan. Terus mereka menggali, itu tidak ada masalah. Kita hanya. Enggak, tadi aku udah paham, Brother Frankie. Jangan di framing aku nggak paham. Brother Frankie tadi kan udah dibilang, memang penyaliban itu adalah Romawi. Itu udah clear, sip. Jadi saya sambung sedikit bahwa salib itu kan sudah lama ya. Artinya simbol salib ini kan telah lama muncul ya, sebelum munculnya agama Kristen. Bahwa simbol salib itu pinter. Ya kan telah berabad-abad ya, kan ini sudah lama. Isinya kaum pagan ini itu kan sudah digunakan dalam ritual keagamaan umat agama ajaran paganisme sebelum abad ke-7. Nah, tuh Bu Roli dengerin Frankie.
simbol-simbol dari agama mereka, karena pada hakikatnya simbol ini membawa oleh orang Hindi menuju Romawi sebelum munculnya agama Nasrani. Namun setelah berabad-abad kemudian simbol salib ini menjadi simbol keagungan bagi mereka dan simbol yang suci, dan umat Kristiani menggunakan simbol ini untuk kegiatan beribadah. Dan salah satunya karena Yesus disalibkan, itu adalah salah satu hukuman bagi Yesus Kristus itu sendiri, sehingga peristiwa itulah yang dikenang, maka simbol-simbol itu dipakai sebagai satu tanda kemenangan, kayak gitu. Jadi kalau untuk mengubah hukum Taurat menjadi hukum Romawi itu sih tidak, Abang. Enggak, kan yang dibilang itu membatalkan hukum Taurat, menggenapi hukum Taurat. Kan yang dibahas itu selalu itu gitu. Cuma kalau kita kritisi ketika kita lihat tidak ada yang membatalkan. Bahkan menggenapi perjanjian lama itu digenapi oleh perjanjian baru gitu loh, paham? Memang kalau dikasih ini tahu, dibaca paham. loh. Itu kebodohan bagi orang-orang yang tidak percaya, itu paham. Gitu, tapi bagi kami sangatlah paham. Yesus adalah Tuhan. Ini lihat loh, ini loh mana tadi Efesus, salah. Nah, ini Efesus loh, ini Efesus 2 nomornya 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah, tuh Bu Roli baca sendiri kalau nggak percaya. Nggak percaya. Saya tetap percaya kepada Alkitab. Oke, kalau kita buka dari sini gimana? Kalau misalnya aku keluarin dari sini, saya tetap percaya dengan. Kalau aku pakai ini percaya nggak? Kalau aku pakai ini? Satu kesatuan dari perjanjian lama, perjanjian baru, dan satu pun tidak ada yang bentrok, dan satu pun tidak ada yang digenapi. Dengar, satu lagi yang belum digenapi. Dengar, satu lagi. Kalau aku pakai ini percaya nggak? Kalau aku pakai ini? Yesus akan datang kedua kali untuk menjemput orang yang percaya. Itu yang belum digenapi, paham? Ya udah, ya. Kalau aku pakai ini percaya nggak? Kalau aku pakai ini percaya nggak? Bu Roli, percaya nggak kalau aku pakai ini? Kita buka Efesus 2:15. Ini loh, di sini loh, masa nggak kelihatan? Membaca Alkitab itu jangan comot-comot, jangan dicomot-comot dari awal kejadian. Jadi kejadian pertama sampai ke Wahyu itu sangatlah berkorelasi. Jadi jangan comot-comot, Nah itu. Ketika kami menyatakan itu, jangan dijeda. Jadi ketika kami menyatakan itu dan orang-orang yang tidak percaya maka mengatakan itu adalah suatu kebodohan. Nah, itulah bagi orang-orang yang tidak percaya. Tapi saya yakin dan percaya suatu saat nanti akan dibukakan hati dan pikiran kamu jadi hidayah. Ingat dan percayalah. Yesus. Apa yang bodoh itu apa maksudnya? Yang bodoh itu apa tadi? Coba diulang. Yang kami beritakan, yang bodoh itu apa tadi? Yang Tuhan Yesus sampaikan. Pemberitaan Injil itu adalah merupakan suatu kebodohan bagi orang yang tidak percaya. Ingat, tetapi kalau Roh Kudus sudah bagi yang tidak percaya. Ya, sama seperti yang kamu itu. Jadi yang tidak percaya Kristus itu bodoh gitu ya. Yang tidak percaya Kristus itu bodoh gitu ya. Suatu kebodohan, bukan bodoh. Suatu kebodohan, bukan bodoh. Paham? Paham? Coba. Tapi kenapa yang tertulis kok nggak gitu ya? Coba kita lihat di sini ya. Galatia, ini dia. Nah, kita buka ini ya. Nah, kita buka ini 1 Korintus 4. Puji Tuhan, kamu membaca Alkitab setiap hari. Semoga Tuhan membukakan hatimu. Coba kalau 1 Korintus 4. Ini gimana maksudnya nih? Ya, bacakan aja, bacakan. Saya nggak kelihatan dari sini. Amin, alhamdulillah sudah dibukakan. Alhamdulillah. Nah, ini coba. Enggak, ini masih nggak kelihatan. Coba Brother Frankie ditolong dibacakan. Bacakan. Saya nggak ada Alkitab di depan saya di kamar. Coba bacakan aja. Bacakan. Saya nggak lagi. Oke, Brother Frankie tolong dibacakan, Brother Frankie.
Frankie. Salam, salam, suruh bacain. Salam, salam, bacain. Bibir Anda, salam, salam. Salam. Bacain, salam. Itu yang mau dibaca. Ini loh. Baca. Ini loh. 1 Korintus 4. Bu Roli ini loh. Korintus berapa tadi? Belum, bisa nggak 10? 1 Korintus 4 ayat 10. Ini. 1 Korintus 4, 10. 1 Korintus 4, 10. Ini yang di sini aja, yang di sini aja. 1 Korintus berapa tadi? 1 Korintus 4. 4, 10. Ya. Ini loh. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Nah, kami lemah, tetapi kamu kuat. Sip. Kamu mulia, tetapi kami hina. Yes. Oke. Itu harus dibaca secara. Katanya kebodohan bagi yang tidak percaya Kristus. Tapi kok di sini? Gimana nih? Gimana tuh? Siap. Jangan dicomot-comot. Gimana tuh? Itu berbicara tentang kerendahan. Ini nggak dicomot ini. Ini nggak di. Paulus itu lagi berbicara tentang kepada jemaat di Korintus tentang bagaimana menjadi. Suruh baca nggak mau. Iya, kalau saya harus ini dulu. Kalau kita baca harus konteksnya harus benar. Disini bahwa Paulus mencatat berbagai pencobaan yang dialami oleh para rasul, ya. Jadi memberikan tempat masyarakat bahwa Allah telah menetapkan para rasul untuk menjalani kehidupan yang penuh penderitaan. Jadi untuk dilihat oleh dunia, oleh para jemaat, begitu. Jadi Paulus menunjukkan kekurangan, bahkan pada saat menulis surat ini pun hal-hal seperti makanan, minuman, dan pakaian layaknya ia dihina. Itu adalah satu kebodohan, kayak penghinaan kayak gitu. Sekalipun dia dianggap bodoh dan sebagainya, tetapi dia merasa berharga dengan mewartakan kebenaran Yesus itu sendiri. Jadi, nah, di mana tertulis berharga di situ? Iya, dari perkataan itulah. Di mana tertulis berharga? Dibaca secara keseluruhan baru mengerti. Kalau kita cepat mengerti itu. Sebetulnya dari situ kita bisa memahami. Jadi pada saat sisa penderitaan itulah merupakan satu penunjukan khusus kepada pelayan rasulinya. Itu juga sesuatu yang lazim bagi semua orang yang percaya, yang dipersatukan dengan Kristus. Jadi mereka berkobar-kobar untuk mewartakan kebenaran dalam wujud penderitaan, penghinaan. Maka di situ kebodohan itu merupakan suatu penghinaan. Sekalipun mereka dianggap bodoh, tetapi mereka meyakinkan diri mereka bahwa mereka menang. Amin. Makanya itu. Amin. Jadi itu saudaraku. Okay. Nah, tapi gua nggak bohong kan? Gua nggak bohong kan? Rendahkan hatimu supaya pemberitaan ini tidak menjadi kebodohan bagi kamu gitu loh. Rendahkan hatimu, jangan keraskan. Lah tadi dibilang kami bodoh oleh karena Kristus. Tadi dibilangnya gitu loh dalilnya. Bukan karena Kristus. Bukan karena Kristus, artinya setelah tadi tertulis. Oh, diartiin. Nggak mau kalau pengertian kayak gitu. Kalau pengertian kan Bu Roli kalau gitu. Kalau kayak gini kan mending perkataan Bu Roli aja ditaruh di belakang kitab Wahyu kalau mau. Baca semuanya. Baca benar-benar pahami. Rendahkan hatimu, minta Roh Kudus bagaimana. Oke, nanti kita baca lagi. Tadi Bu Roli bilang tidak ada tertulis membatalkan hukum Taurat ya. Coba Bu Roli ini, coba dibaca dulu. Baca, enggak nampak, aku enggak nampak. Mata sudah minus. Oke, coba Brother Shalom dibacakan. Yang Kristen yang baca supaya nggak disangka bohong-bohong. Nggak ada bohong-bohong di Alkitab, sempurna sesempurna. Enggak, maksudnya nanti aku yang baca, nanti disangkanya aku bohong gitu loh. Silakan Shalom. Dengar. Asumsi seorang boleh salah, tapi Alkitab tidak akan pernah salah. Ini dibaca tolong. Gimana itu? Oh, kurang gede ya, tunggu. Di Galatia, di mana? Enggak, ini Efesus 2, nomor 15. Efesus 2. Efesus berapa? 2.
Nomor 15. Dua 15 kita baca sebelumnya, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Yang ke-15, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Stop. Bu Roli minta maaf, Bu Roli. Tadi bilang katanya nggak tertulis di Alkitab membatalkan hukum Taurat. Minta maaf, minta maaf. Terus yang minta dibatalkan maaf dong. Menurut pemahaman kami seperti enggak. Yang dibatalkan kan ini. Menurut pemahaman kami. Tidak ada yang dibatalkan. Tidak ada yang dibatalkan. Ini tertulis loh. Masih ngeyel dia. Dengar. Ini loh tertulis. Taurat, coba Frankie Brickton tolong di ini dulu. Ini bebal ini. Iya, memang ada ayat yang tapi harus kita sebentar Pak Frankie, Pak siapa tadi yang bacakan ini? Hukum Taurat tidak ada yang dibatalkan tetapi digenapi. Dengar, hukum Taurat itu diberikan pada waktu itu kepada Yahudi, umat Israel. Ya udah buang aja Efesus 2:15, dibuang aja. Oleh karena Yesus Kristus yang mati di kayu salib, itulah yang mempersatukan kita menjadi satu dengan yang di perjanjian lama itu, karena kita bukan umat Israel, itu Bu, disatukan. Yang menggenapi itu Yesus. Kalau kata Paulus dia membatalkan gitu, Bu. Pilihan itu hanya diberikan kepada bangsa Israel. Benar, Frankie, tolong dong diajarin Bu Roli ini kok masih membantah apa yang tertulis ya. Ini anti Kristus atau gimana ini? Bagi bangsa Israel. Pahami, pahami benar-benar saudaraku, pahami, rendahkan hatimu dulu, pahami dari kita. Iya, merendahkan hati juga jangan ngefitnah apa yang tidak tertulis dong. Ini udah tertulis, jangan difitnah. Jangan difitnah. Itu namanya bukan membatalkan. Emang dibilang situ. Lah ini tertulisnya apa ini? Berenang. Tertulisnya ini berenang. Apa ini tertulisnya? Membatalkan kan? Coba bacakan ulang. Frankie Brickton silakan, Efesus 2:15 tadi dibacakan. Tidak ada yang membatalkan, tidak ada yang dibatalkan, tetapi digenapi. Paham? Ingat. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Saudaraku, jangan dicomot-comot. Ini mau dicomot, mau dibaca dari Kejadian sampai Wahyu, ini nggak akan tergantikan kata-kata membatalkannya ini loh. Hukum Taurat